Selamat datang di sesi pertama sparring debat Ansa Academy batch 1. Kita mempertemukan tim Nawaitu sebagai tim pro dan tim Sutnes sebagai tim kontra. Dengan mosi, Dewan ini mendukung penerapan gaya koboi pada pejabat publik di Indonesia. Sedikit keterangan, gaya koboi merujuk pada gaya berbicara yang blak-blakan, spontan, dan tidak ada basa-basi. Biasanya digunain sama Pak Purbaya baru-baru ini. Untuk membuka kasus, saya undang pembicara pertama dari tim pro. Waktu dan layar dipersilakan. Tes tes, apakah audible Kak? Ya, sudah. Oke. Em, karena akan membahas isu politik dan aktor politik, mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk interupsi, teman-teman tim kontra boleh raise hand di Zoom-nya. Untuk pidato akan saya dalam hitungan 3, 2, 1. Juri, ini mosi apa sih? Pertama, baca mosinya. Dan ini mendukung penerapan gaya koboi pada pejabat publik di Indonesia. Artinya, ini mosi soal POV Anda sebagai masyarakat umum, sehingga pada akhirnya Anda harus memilih apakah lebih baik ketika kita percaya bahwasanya pejabat di Indonesia itu perlu menggunakan gaya koboi atau tidak. Tapi pertama, kita masuk ke definisi. Apa sih definisi gaya koboi yang kita inginkan? Pertama jelas kita pengen para pejabat publik itu belak-belakan dan spontan dan tidak basa-basi dalam memberikan pendapat mereka ataupun tanggapan mereka ketika di interview misalnya. Artinya, pejabat publik di sisi kita akan jauh lebih responsif, pada akhirnya juga akan jauh lebih bisa berkomunikasi kepada masyarakat Indonesia yang akan terkarakterisasi di pembingkaian kedua. Kedua, bahas soal karakterisasi atau pembingkaian masyarakat Indonesia itu seperti apa. Satu, masyarakat Indonesia di status quo itu adalah masyarakat yang selama ini selalu kecewa dengan pejabat publiknya. Karena pada akhirnya sampai saat ini Indonesia masih belum menjadi negara-negara maju, padahal kita diapit oleh dua negara maju seperti Malaysia, Singapura, Australia, dan New Zealand. Artinya, kita mempunyai rasa kecewa akan pejabat publik, tapi pada akhirnya ketika kita melihat ada pejabat publik yang berbeda dari yang lain, seperti misalnya Pak Putbaya atau KDM, yang mana pada akhirnya mempunyai gaya komunikasi yang jauh lebih belak-belakan, kita merasa bahwasannya ini memvalidasi kekhawatiran kita. Tapi kenapa? Pertama, bahasa yang dipakai oleh Pak Putbaya atau KDM itu bukanlah bahasa-bahasa yang teknokratis dan tidak belibet. Ketika kita khawatir, kita bertanya kepada Pak Purbaya, bertanya kepada KDM tentang bagaimana tanggapan mereka ke depannya, apa yang harus kita lakukan, mereka akan jawab secara belak-belakan, secara responsif, dan secara jujur sesuai dengan bahasa kita sehari-hari, bukan? Itulah kenapa pada akhirnya setidaknya seluruh masyarakat Indonesia bisa paham apa yang disampaikan oleh Purbaya ataupun KDM, karena pada akhirnya tidak semua masyarakat Indonesia teredukasi dengan bahasa-bahasa teknokratis, bukan? Tapi yang kedua, di kondisi serba tidak pasti ini, masyarakat itu justru mau kepastian pada akhirnya. Ketika kepastian ini disampaikan lewat gaya komunikasi yang jauh lebih jelas, yang jauh lebih bisa diterima oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya ini bisa mengurangi kekhawatiran, even itu pernyataan yang tidak bersifat spekulatif dengan hal yang baik. Tapi sadari, hal-hal yang paling ditakuti oleh masyarakat adalah ketidaktahuan di masa depan mereka akan bernasib bagaimana. Tapi ketika pada akhirnya mereka mau untuk berbicara, pejabat ini berbicara soal tanggapan mereka, setidaknya ada kepastian di masa yang akan datang, dan kepastian ini akan jauh lebih bisa tersampaikan karena tidak belibet dan bisa diterima oleh masyarakat itu sendiri, bukan? Oleh karena itu, setidaknya ini bisa memberikan kepastian kepada masyarakat sehingga pada akhirnya bisa diterima. Masuk ke beban pembuktian. Apa sih yang akan kita buktikan? Satu, kita buktikan bahwasannya ada justifikasi pada aktor pejabat untuk mereka melakukan gaya koboi ini. Tapi yang kedua, akan memberikan dampak yang baik kepada masyarakat umum, karena pada akhirnya masyarakat umum lah atau publik lah yang menjadi aktor check and balance para pejabat ini, bukan? Tapi kenapa ini terjustifikasi juri? Ini dapat dibenarkan karena pada akhirnya para Interupsi, para pejabat saudaraku. ini tidak
Karena para pejabat-pejabat ini adalah pemegang hak dan tugasnya adalah menjaga keamanan masyarakat Indonesia, seperti Purbaya yang harus menjaga kondisi keuangan Indonesia atau KDM yang harus menjaga provinsinya. Saya rasa gaya belak-belakan ini dapat dibenarkan karena pada akhirnya ini akan mendorong Anda sebagai pejabat untuk lebih berbicara secara substansial, secara langsung daripada Anda membuka kalimat Anda dengan basa-basi ataupun hal yang jauh tidak lebih diterima oleh masyarakat, karena pada akhirnya tidak semua masyarakat Indonesia itu secara eksklusif mempelajari bahasa-bahasa teknokratis atau pada akhirnya mengerti apa yang Anda sampaikan, bukan? Gaya belak-belakan ini akan termanifestasi seperti apa sih Dewan Juri? Seperti pada akhirnya dia akan menjawab pertanyaan dengan cara yang to the point atau menggunakan gaya-gaya yang jauh lebih sederhana yang bisa diterima oleh masyarakat umum, yang bahkan di kalangan bawah pun sekalipun, karena pada akhirnya gayanya tersebut tidak hanya eksklusif ditekankan penekanan kesopanan dan lain sebagainya. Masuk kepada argumentasi dampak. Satu, ini akan merekonstruksi nilai ataupun persepsi di masyarakat. Kenapa? Karena sikap sopan santun pejabat selama ini itu pada akhirnya dikemas dengan bahasa teknokratis, sehingga pada akhirnya hanya bisa diakses oleh masyarakat-masyarakat yang eksklusif. Katakan seperti ketika Sri Mulyani yang berbicara soal keuangan, itu tidak bisa dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia, even kepada masyarakat yang selalu terdampak seperti masyarakat kaum rentan, seperti masyarakat menengah ke bawah. Karena pada akhirnya bahasa yang digunakan ataupun sering kali memberikan jawaban-jawaban yang bermutar-mutar, sehingga tidak bisa diterima langsung oleh masyarakat itu, bukan? Padahal mereka adalah orang-orang yang butuh kepastian dari pejabat-pejabat publik ini. Sehingga pada akhirnya dengan kondisi Indonesia yang tidak semua orang mengerti bahasa teknokratis, setelah pada akhirnya tidak semua masyarakat Indonesia memiliki pendidikan yang tinggi, tapi mereka tetap perlu kepastian, sehingga pada akhirnya ini kan merekonstruksi nilai bahwasannya, di mana pada akhirnya pejabat-pejabat ini akan jauh lebih jujur. Tapi yang kedua, bahasa yang terlalu sopan ada menjadi standar penilaian masyarakat Indonesia dalam menilai pejabat publik. Saya rasa ini sudah terjadi status quo di mana Anda memilih pejabat yang mungkin jauh lebih terdengar lebih menenangkan hati daripada pejabat yang jauh lebih belak-belakan mau menyampaikan keresahan, mau menyampaikan Interupsi. data substansial yang ada di. Ya, silakan. Dewan Juri, perlu kita ketahui bersama bahwasannya yang kita perdebatkan di sini adalah gaya komunikasinya Dewan Juri. Tetapi tim lawan hanya mengatakan eh, esensi dari esensi dari omongannya tersebut Dewan Juri. Maka dari itu sebenarnya dari tim lawan tidak mengatakan bahwasannya kenapa formal tidak bisa gitu. Terima kasih Dewan Juri. Oke, akan saya jawab kenapa pada akhirnya pejabat kita tuh perlu menggunakan gaya koboi, dan pada akhirnya kalaupun mau pakai gaya formal itu juga akan bisa dicari oleh masyarakat umum, tidak harus ke pejabat. Akan saya jawab di preemptif. Padahal sebagaimana masyarakat akan jadi sangat subjektif, karena pada akhirnya jauh lebih memilih pejabat lewat gaya-gaya mereka yang jauh lebih formal, tapi pada akhirnya tidak menerapkan kejujuran pada pejabat mereka. Masuk preemptif. Jadi kenapa pada akhirnya saya rasa kalaupun tim kontra bilang bahwasannya formal itu perlu ataupun gaya kesopanan itu perlu, saya rasa role model dari kesopanan atau gaya yang formal itu nggak harus ada ke pejabat. Karena saya rasa limitasi etika dalam politik itu tidaklah sebesar itu, karena pada akhirnya yang paling penting adalah Anda memberikan kejujuran Anda dalam melaksanakan tugas politik. Anda bisa mencari role model kesopanan baik seperti dosen akademisi yang jauh lebih punya limitasi batasan etika kesopanan, karena pada akhirnya itu memang dijunjung dalam dunia akademik ataupun dunia kesopanan ataupun dunia adat. Terima kasih. Terima kasih pada pembicara pertama dari tim pro. Selanjutnya untuk membuka kasus dari tim kontra, saya undang pembicara pertama dari tim kontra. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk preferensi POI, mohon resen aja biar tidak mengganggu saya ketika berargumentasi. Semua argumentasi yang saya ucapkan hanyalah untuk kebutuhan sparring dan bukan mewakili pribadi saya. Argumentasi akan saya mulai dalam 3, 2, 1.
Di Indonesia sendiri, gaya koboi mulai kita kenal ketika ada Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Sebelum ini kita tidak pernah mengenal gaya bicara koboi. Apa itu sih gaya koboi? Gaya koboi adalah gaya berbicara yang keras, spontan, minim etika formal, cenderung konfrontatif, atau tanpa filter, dan sangat rentan akan kebocoran informasi yang seharusnya tidak disebarkan. Contoh, contoh katakanlah informasi tentang presiden yang memiliki penyakit tertentu, dan juga bahasa ini juga sangat rentan terbawa emosi. Katakanlah pejabat sedang emosi, katakanlah di suatu daerah di Indonesia sedang dalam keadaan yang tidak kondusif. Lalu ada seorang pejabat yang mengatakan hal yang seharusnya tidak dia katakan pada kondisi tersebut. Ini justru akan memicu lebih lebih buruk lagi dampak-dampak yang akan terjadi di wilayah tersebut. Tapi kenapa sih gaya bicara ini bisa muncul dan tetap eksis hingga sekarang? Gaya ini muncul karena seperti yang dikatakan rakyat rakyat bosan sama pejabat yang sopan bermuka dua, pejabat yang tidak jujur, yang tidak ada transparansinya, pejabat yang korupsi dan ya pejabat yang tidak bisa dipercaya, tidak kompeten terhadap rakyat. Ketika berbaya muncul dengan gayanya, otomatis rakyat langsung suka. Tapi perlu ditekankan bahwa yang diubah bukanlah gaya bahasanya. Ketika kita mengubah memaksakan orang orang yang korup katakanlah untuk diubah gaya bahasanya menjadi gaya bahasa koboi seperti Pak Purbaya, ini tidak akan mengubah karakternya, ini tidak akan mengubah kebiasaannya yang korup. Tapi masuk ke dalam argumentasi satu. Kenapa kami menolak mosi ini? Satu, pejabat publik adalah orang yang menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik seperti menteri, kepala daerah, aparat, birokrasi dan sebagainya, yang tindakannya membawa konsekuensi hukum dan berdampak luas pada masyarakat. Bayangkan jika ada pejabat yang emosinya sedang tidak stabil, lalu dengan gaya kobonya ia mengatakan hal-hal yang tidak benar atau tidak seharusnya dikatakan. Seperti tadi, contoh ketika Prabowo memberi sambutan di ultah Partai Golkar dengan dia berpantun rasis, mengatakan bahwa balil hitam dan memiliki gigi putih dan sebagainya. Ini mungkin bukan hal yang terlalu urgent saat ini, tapi jika dinormalisasikan, mungkin suatu saat Menteri Pertahanan kita akan menyatakan secara Interupsi. tidak sengaja, secara spontan yang akan perang pada negara lain, atau mungkin juga akan ada kebijakan yang dibuat spontan. Oke, oke, jika kebijakan itu akan membawakan dampak yang menguntungkan bagi negara kita, tapi apabila kebijakan itu membawa dampak yang merugikan bagi negara kita dan dampaknya itu luas, kita bisa membayangkan risikonya yang sangat besar. Dua, dua sopan santun. Bahasa daerah yang ada di wilayah Indonesia saat ini kebanyakan adalah bahasa yang sopan, dan kita masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang hidup dengan etika kesopanan, etika kesopanan, dan kita sebagai masyarakat Indonesia kita tahu mana tindakan yang baik, mana tindakan yang buruk, kapan kita harus bersikap, seperti apa kita harus bersikap ketika kita ada di rumah maupun ketika kita ada di kantor. Dengan pejabat publik yang berbicara dengan gaya koboynya, bukankah ini adalah sikap yang melanggar norma kesopanan atau doktrin yang ada dalam masyarakat? Masyarakat suka dengan gaya ini karena Purbaya yang menerapkannya. Purbaya sendiri memiliki prinsip yang baik dan memihak masyarakat. Tetapi bagaimana jika gaya ini diterapkan oleh seorang yang buruk, seorang yang bukan Purbaya, seorang yang tidak Interupsi. kompeten? Silakan. Ya justru ketika pada akhirnya di worst case kita, di mana pejabat yang buruk itu memiliki gaya koboi, saya rasa ini akan mengungkap keburukan mereka sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk check and balance pejabat publik tersebut, sehingga partisipasi akan naik di negara Indonesia yang memiliki partisipasi politik yang rendah ini. Jauh lebih baik. Oke, saya paham apa maksud kamu. Mungkin pejabat yang buruk secara belak-belakan dia akan mengatakan bahwa dia buruk. Tapi ketika dia menerapkan gaya bicara koboi ini sebagai orang, sebagai aktor, sebagai aktor pejabat yang buruk, yang dimana dia akan mementingkan kepentingannya sendiri, dia tidak akan berbicara belak-belakan bahwa dia adalah pejabat yang buruk. Ini malah lebih menimbulkan manipulasi pernyataannya dia di depan masyarakat. Eh, eh, Bayangkan jika dia adalah seorang koruptor, pejabat yang korup, katakanlah dia korup 2 miliar, tapi ketika dia katakanlah sebagai Menteri Keuangan, dia bilang di depan masyarakat bahwa ini ada oknum lain dan lain-lain, ini justru akan menimbulkan manipulasi. Lihat di status quo saat ini, di mana KBBI sudah dibuat dan selalu diperbarui. Kata yang formal dan informal bisa kita bedakan, kita bisa mencari di KBBI, atau jika kita malas, kita bisa tanya aja ke AI, manfaatkan teknologi yang ada saat ini. Jadi argumentasi pro tentang bahasa yang sulit kita cerna sebagai masyarakat umum telah runtuh dengan argumentasi tadi. Di status quo saat ini dunia sudah berjalan dengan baik. Yang harus dievaluasi bukanlah gaya bicaranya, tetapi
tapi bagaimana karakter pejabat publik, bagaimana kita sebagai masyarakat melihat track record pejabat-pejabat publik tersebut, bagaimana kita sebelum memilih pejabat itu kita melihat apa-apa aja sih yang telah dia lakukan selama ini, apa aja sih dampaknya ke dalam masyarakat, bukan bukan dari gaya bicaranya. Interupsi. Baik, silakan. Justru pada akhirnya di status quo di mana kita pejabat-pejabat publik itu mendepankan kesopanan-kesopanan itu menjadi subjektif di masyarakat ketika mereka lebih memilih pemimpin yang sopan-sopan aja. Itu terbalik dengan argumentasi kamu. Baik, terima kasih. Perlu klarifikasi di sini sopan adalah sopan yang bukan kita katakan pada saat itu juga kita katakan di dalam kondisi yang seharusnya kita tidak mengatakannya saat itu dan kita katakan saat itu dan sopan di sini adalah ketika kita tidak menimbulkan sesuatu kekacauan di dalam masyarakat itu sendiri maupun dengan gaya bicara yang inklusif yang dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia, katakanlah dengan bahasa nasional Indonesia sendiri. Ketika kita memakai gaya bahasa yang belak-belakan, gaya koboi tersebut, ada beberapa istilah maupun ada beberapa kata yang mungkin itu hanya dipahami dalam sudut pandang kita maupun tidak atau katakanlah tidak inklusif dipahami oleh semua kalangan masyarakat yang ada di Indonesia, dan ini justru berbanding terbalik dengan argumentasi kamu tentang pemahaman bahasa itu sendiri. Tapi tadi kamu bilang bahwa bahasa yang belak-belakan ini adalah bahasa yang mudah dipahami dalam masyarakat, dan ini urgent ditekankan karena tidak semua masyarakat paham, tidak semua masyarakat memiliki pendidikan tinggi untuk memahami. Tapi lihatlah di status quo saat ini akan selalu ada pihak yang menjelaskan, banyak sekali influencer katakanlah seperti Ferry Infandi, mereka akan menjelaskan dalam podcast-podcastnya apa yang sedang dibahas, apa yang sedang terjadi dalam negara kita saat ini. Maka dari itu gaya bicara ini tidak urgent untuk ditekankan saat ini. Untuk itu vote untuk kontra. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim kontra. Selanjutnya untuk merespon kasus, saya undang pembicara kedua dari tim pro. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih pada Dewan Juri yang terhormat dan juga dari rekan tim kontra. Sebelumnya saya akan memulai argumentasi saya dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, saya akan merespon dengan apa argumentasi yang mereka sampaikan. 1, kekhawatiran informasi yang harusnya eksklusif tersebar ke dunia maya, contohnya adalah presiden sakit dan lain sebagainya. Saya harap dan saya berpikir kalau ini tidak relevan dengan mosi kita kali ini. Kenapa? Karena seseorang pejabat pun diangkat sebagai orang pejabat adalah orang-orang yang terpilih dari beribu banyak orang, dan hal tersebut juga dalam pengawasan banyak orang, dan kita ini adalah negara yang demokratif sehingga masyarakat pun tahu sebelum dan latar belakang mereka sebelum menjadi pejabat, sehingga masyarakat pun dapat memilah dan memilih siapa aja yang bakal menjadi pejabat, dan pejabat tersebut sudah memiliki hal-hal konkret yang menjadi orang pejabat, seperti mereka mengetahui hal apa yang mereka lakukan, hal apa yang mereka hindari dan lain sebagainya. Malahan dengan belak-belakan ini mereka bakal meningkatkan daya pikir mereka tentang apa yang akan mereka lakukan di masa depan, seperti mereka akan bertanggung jawab tentang apa yang mereka lakukan, lalu mereka akan berpikir ketika mereka melakukan salah, dan mereka akan mempermalukan diri mereka sendiri dan keluarga mereka, dan akan mengakibatkan mereka terkena sanksi sosial pada akhirnya. 1, ini nggak perlu dikhawatirkan oleh tim kontra, karena ini akan mereka bakal ada pendirian sendiri tentang apa yang mereka lakukan, karena dari awal mereka belak-belakan, jadi mereka tahu apa yang mereka lakukan, sehingga ketika Anda juri berada di sisi tim kontra, mereka akan bermanis-manis dan mereka akan membuat bahwasannya di dalam masyarakat ini sangat damai, tentram dan lain sebagainya. Jadi masyarakat tidak mempunyai kekhawatiran tentang apa yang terjadi di masa depan. Dan jikalau Anda di sisi kami akan memberikan masyarakat tentang bagaimana warning tentang bagaimana di masa depan, bagaimana masyarakat harus mengkhawatirkan diri mereka sendiri dan lain sebagainya. Mereka juga membawa-bawa tentang Prabowo yang bilang kalau misalnya negara kita ini ada daruratnya, langsung misalnya orang-orang tersebut bilang darurat dan lain sebagainya. Ini sangat tidak relevan, Dewan Juri yang terhormat. Kenapa? Karena ketika negara itu dibilang darurat, itu adalah suatu keputusan yang sangat besar, dan ini juga melalui hal-hal yang sangat besar
tentunya pada Interupsi akhirnya. Dan saudaraku. itu tidak akan terjadi di sisi kami. Kenapa? Kami akan memberikan pejabat-pejabat yang relevan dan orang-orang yang baik pada akhirnya. Kenapa? Karena ini berasal dari keputusan-keputusan yang sebelumnya. Pejabat-pejabat yang kami raih adalah orang-orang yang benar-benar berpendirian teguh. Mereka tahu bagaimana cara menjabat dan lain sebagainya. Dan mereka juga mengatakan tentang manipulasi penyertaan dan lain sebagainya. Dan ini kami tidak mengerti karena mereka bilang kalau Interupsi ini ada saudaraku. manipulatif, bahwa satu hal yang harus mereka ketahui bahwa yang pertama, orang belak-belakan itu pasti tidak akan bermanis-manis mulut atau mereka membuang-buang waktu mereka dengan perkataan dan lain sebagainya. Dan orang-orang belak-belakan pasti tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka katakan dan lain sebagainya. Dan kalaupun misalnya mereka itu berbohong dan manipulatif, kita ada KPK kok pada akhirnya di Indonesia. KPK ini akan memutuskan apakah itu benar atau tidaknya mereka mereka korupsi dalam masa jabatannya. Jikapun itu benar, kita ada juga bukti kalau misalnya mereka menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Dan ini akan mempercepat proses pengadilan dan ini akan mengembalikan kepercayaan masyarakat pada akhirnya. Kenapa? Karena masyarakat langsung melihat bagaimana pejabat yang baik dan bagaimana pejabat yang boros. Oke, baik, kami akan langsung masuk ke dalam BOP kami. Satu, kami akan membuktikan dampak yang lebih baik dan tidak harmful itu pada akhirnya. Yang kedua, kami akan membuktikan kenapa ini benar untuk dilakukan. Ini nggak bakal harmful itu pada akhirnya. Kenapa? Karena sifat Gen Z yang nggak bertele-tele, suka to the point dan nggak ngaruh dengan mulut manis, akan sangat cocok jika pejabat yang kita punya menginfluence di Gen Z ini. Ini bakal memperbaiki citra pejabat tersebut karena jika orang belak-belakan cenderung menepati janjinya. Mereka nggak ngomong besar dan ngomong-ngomong doang di muka publik. Karena mereka sadar kalau waktu itu adalah uang, malas berlama-lama dan langsung pada intinya. Mereka hal-hal yang bakal mereka capai agar tidak mempermalukan mereka di kemudian hari. What if kalau mereka ingkar janji? Yang pertama, ini adalah era modern sehingga orang-orang di luar sana bisa merekam mereka dengan seenak hati, akan membuat bukti konkret yang bakal menjerumuskan si pejabat tersebut untuk dilakukannya proses hukum pada akhirnya. Dan masyarakat tidak sebodoh itu untuk mengikuti kata-kata pejabat, apalagi orang-orang yang di sisi tim kontra, mereka akan bermanis-manis mulut dan lain sebagainya, sehingga masyarakat ya udah mereka akan beralun-alun dengan bermanis-manis mulut itu. Seperti kayak Ridwan Kamil adalah pejabat yang sangat bermanis-manis mulut. Dia mengatakan kalau misalnya Jawa itu orang-orangnya tentram kok, nggak ada permasalahan dan lain sebagainya. Pada akhirnya dia bukan pribadi yang baik, dia pribadi yang buruk, suka selingkuh dan lain sebagainya. Dan ini akan menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat, apakah orang-orang yang bermanis mulut di awal tadi ada masalah di pribadinya sendiri. Dan itu tidak akan terjadi di sisi kami, Dewan Juri yang terhormat. Kenapa? Karena di sisi kami akan membuktikan bahwa bagaimana transparansi seorang pribadi pejabat itu kepada masyarakat, dan ini akan dibuktikan dengan kinerja dan kebijakannya lain sebagainya. Lalu kedua, punishment bagi orang-orang sekitarnya dan sosial, bisa jadi anaknya kena sanksi sosial, istri dan lain sebagainya, dan bikin dia jerah buat gak nempatin janji mereka. Dan ini bakal ada video-video yang bakal tersebar di sosial media. Ini secara gak langsung kasih punishment nih buat pejabat lain buat gak bisa berbuat hal tersebut yang sama yang dibuat sama pejabat sebelumnya. Dan yang kedua, ini akan mempercepat pengambilan keputusan publik dan mempercepat kalau seandainya terjadi permasalahan yang ada di publik. Kenapa? Ketika seorang pejabat itu belak-belakan, mereka akan tahu nih apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka bicarakan kepada publik. Publik ini apalagi di Indonesia adalah orang-orang yang malas. Mereka ketika mereka dibilang hari ini adalah orang-orang yang damai, atau situasi ini sangat aman dan tentram, ya mereka melakukan hal-hal yang biasa aja. Mereka menganggap ini nggak sewarning itu doh pada akhirnya, agar mereka tuh melakukan hal-hal yang lebih produktif, hal-hal yang lebih biar di masa mereka aman atau damai. Nah, di sisi kami akan memberikan pejabat yang ketika ada waktu-waktu yang warning seperti darurat atau ekonomi yang lagi susah dan lain sebagainya, pejabat akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya, akan meningkatkan kualitas hidup dan lain sebagainya, sehingga masyarakat dari pemikiran bawah atau pedalaman dan sebagainya, mereka akan langsung meraih informasi tersebut dengan sangat gampang, karena pejabat di sini belak-belakan, nggak sama-sama di sisi tim kontra, yang mereka hanya bertele-tele dan lain sebagainya, sehingga masyarakat nggak tahu nih isi dari
pembicara mereka tuh apa dan apa yang harus mereka lakukan. Karena sejujurnya di Indonesia ini bukan hanya orang-orangnya pintar semuanya. Indonesia adalah orang-orang yang masih ada keterbelakangan yang buruk dan lain sebagainya, dan orang-orang tersebut akan bisa untuk mencapai influence agar influence kalau misalnya pejabat pun bisa menyampaikan sesuatu dengan sangat baik. Bangga sebagai tim pro. Terima kasih pada Apa sih pembicara nih? kedua. Debatnya nggak jelas. Terima kasih pada pembicara kedua dari tim pro. Selanjutnya untuk merespon kasus, saya undang pembicara kedua dari tim kontra. Waktu dan layar dipersilakan. Cek, apakah suara saya terdengar? Dengar. Baik, sebelumnya izin apa yang saya ucapkan dalam debat kali ini adalah hanya untuk kepentingan debat, dan apabila ada suatu kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf karena ini hanya untuk kebutuhan debat. Untuk interupsi, silakan bisa langsung on mic. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Juri, pertama, mari kita mulai dengan sesi sanggahan terlebih dahulu terhadap apa yang telah mereka lontarkan sejak awal. Sanggahan. Juri, saya highlight pembicara satu pro. Mereka mengatakan bahwa masyarakat itu tidak teredukasi secara keseluruhan sehingga tidak semua masyarakat bisa memahami bahasa yang baku ataupun bahasa yang formal. Saya rasa mereka benar itu. Tapi mari kita lihat, jika konteksnya pun mereka tidak teredukasi dengan baik, ada satu hal yang melekat pada diri mereka sejak awal, katakanlah, dan saya rasa mereka keliru akan hal itu. Ketika tidak bisa memahami bahasa teknokratis ataupun bahasa-bahasa yang rumit atau bahasa yang formal yang kamu ucap sebagai seorang pejabat, kamu bisa memberikan penjelasan dengan bahasa yang lebih mudah, tapi tetap sopan, katakanlah. Contoh, ketika ada masyarakat tertinggal di suatu daerah, kamu bisa menggunakan bahasa daerah halus yang sesuai dengan mereka. Kenapa memungkinkan? Sekali lagi, kamu adalah seorang pejabat dalam melaksanakan tugas politik yang kamu lakukan, sehingga kami rasa kamu akan senantiasa bisa melakukan hal tersebut dengan kuasa yang Kalau tes, ini di aku doang ya? Halo teman-teman, ada yang bisa konfirmasi? Ini memang nggak ada suaranya ya? Halo, ini masih tersambung nggak ya? Iya, oke. Tadi berhenti di menit 1:20, masih berbicara tentang pejabat publik dengan kesopan santunannya karena dia punya kapabilitas untuk menyederhanakan bahasanya. Kurang lebih itu. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut aja. Halo. Lanjut, kami tidak paham dengan pembicara kedua pro. Mereka membawa contoh Ridwan Kamil, katakanlah, sebagai seseorang yang suka selingkuh dan lain sebagainya. Saya rasa mereka lupa untuk memfilter apa yang berbeda dari cara ataupun etika komunikasi politik dengan kinerja ataupun implementasi yang kamu lakukan sebagai pejabat, katakanlah. Kami rasa mau kamu adalah seorang pejabat yang belak-belakan, mau kamu berbicara dengan gaya bahasa koboi, ataupun kamu adalah seorang pejabat yang sopan, pada akhirnya kinerjamu untuk melakukan janji politik tergantung dari apa yang kamu kerjakan, bukan dari apa yang kamu ucapkan. Tapi jika harus memilih apakah harus berkata yang baik dan sopan dengan cara yang belak-belakan ataupun yang cenderung mungkin agak sedikit kasar, saya rasa itu adalah hal yang cenderung kurang pantas, sehingga lebih baik, alangkah lebih baiknya kita untuk memilih dengan cara yang lebih baik dan lebih sopan. Mana yang akan kita pilih? Masuk ke dalam argumen, juri, siapa aktor yang menjadi fokus utama dalam debat kita hari ini? Saya rasa adalah seorang pejabat. Mungkin mereka lupa mengapa pejabat adalah aktor dalam misi perdebatan kali ini. Bagi kami, orang yang memiliki kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan juga mencari kekuasaan dari masyarakat itu sendiri. Ketika kamu sudah menjadi seorang pejabat, maka kamu seharusnya menggunakan kekuasaan ataupun power yang kamu miliki dan menggunakan hal tersebut untuk melaksanakan politikmu. Contohnya, kamu bisa menggunakan powermu untuk mengendalikan staf-staf di bawahmu untuk senantiasa membantumu menjadi seseorang pejabat yang berwibawa tinggi, katakanlah. Contohnya, kamu bisa mencari penasihat atas kebijakan dan komunikasi politik yang kamu buat dengan kekuasaan tersebut. Jika kita perhatikan baik-baik dalam judul mosi kali
sebutkan konteks penerapannya adalah di Indonesia Dewan Juri yang terhormat. Mari saya jelaskan terlebih dahulu status quo di masyarakat Indonesia. Juri, Indonesia adalah negara yang mengandung banyak sekali budaya, bahasa dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat secara luas. Orang-orang di Indonesia itu cenderung mengajari etika dalam berbicara kepada anak keturunan mereka sejak kecil. Contohnya seperti apa? Mereka mengajarkan bagaimana caranya untuk berbicara kepada seseorang yang lebih tua, bagaimana caranya untuk berbicara kepada seseorang yang lebih muda, dan bagaimana caranya untuk berbicara kepada seseorang yang sebaya. Nyuruh untuk makan. Di Sunda, kita menggunakan kata tuang untuk menyuruh seorang yang lebih tua, dahar untuk sebaya, dan emam untuk yang lebih muda. Saya rasa ini adalah bentuk budaya dan etika unik yang mungkin jarang ada di negara lain. Menerapkan budaya belak-belakan yang berpotensi adanya kata-kata yang keluar yang kurang pantas dari mulut seorang pejabat, saya rasa sangat bertolak belakang dengan etika yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Pun dalam konteks seorang pejabat yang secara harfiah diterapkan dalam konstitusi di Indonesia, katakanlah mereka adalah sebagai pelayan publik dan penerima aspirasi masyarakat, maka mereka memposisikan diri untuk melayani masyarakat, bukan? Lantas, apakah pelayan masyarakat layak untuk berkata belak-belakan yang saya rasa banyak cara lain yang lebih sopan dan halus untuk menyampaikan gagasan di depan umum? Katakanlah, oke, mungkin saat ini status quo kita tidak denial dengan kondisi masyarakat Indonesia yang kadang suka berkata belak-belakan juga. Let's say Gen Z, kita tidak bisa memungkiri bahasa-bahasa kotor seperti sialan dan lain sebagainya yang keluar dari mulut generasi muda di Indonesia itu sendiri dan sebagainya. Itu adalah kata yang keluar dari mulut masyarakat darinya. Tapi hal tersebut itu mereka lakukan dengan dua hal. Pertama, ketika mereka sudah sangat terlalu akrab satu sama lain. Yang kedua, ketika mereka marah pada suatu hal. Misalnya ketika berpapasan antara mobil dan motor yang hampir kecelakaan di jalan misalnya. Kami paham, pro ingin dunia yang penuh transparansi atau Indonesia dipenuhi pejabat yang jujur pada dirinya sendiri. Kami amini akan hal itu. Saya juga berharap demikian. Tapi kita bukan di Amerika, let's say. Mereka adalah negara federal yang maju dengan pemimpin yang sangat belak-belakan seperti Donald Trump. Bahwa kepemimpinan bahkan mungkin kepemimpinan Trump itu ditiru di status quo oleh Prabowo Subianto katakanlah. Dulu Prabowo bilang, ndasmu dalam membalas kritik dari masyarakat saat berada dalam konferensi. Lantas, bagaimana respon masyarakat atas hal tersebut? Ya, masyarakat sangat marah dan mengatakan bahwa Prabowo tidak beretika. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena sejatinya masyarakat di Indonesia itu sudah memiliki etika dan diajarkan etika sejak lahir. Mungkin hal tersebut biasa saja di Amerika, tapi jika konteksnya adalah di Indonesia, kami rasa akan sangat keliru jika menormalisasikan perkataan-perkataan pejabat. Bayangkan, Anda adalah seorang pejabat yang korup dan Anda diwawancari. Mengapa Anda korup? Katakanlah seorang pewawancara itu berkata, mengapa Anda korup? Saya rasa masyarakat akan saya rasa masyarakat akan sangat geram ketika Anda sebagai pejabat yang korup membalas wawancara tersebut dengan cara gaya koboi. Contohnya, ketika orang yang mewawancari berkata, kenapa kamu korupsi? Lalu kamu sebagai seorang pejabat berkata, ya gue korupsi karena gaji gue kurang dong, belak-belakan bukan? Apakah itu pantas? Apakah masyarakat tidak akan geram akan hal tersebut? Rasa para pejabat adalah orang-orang yang selama ini mencari suara pada masyarakat. Kami yakin mereka adalah orang-orang yang merendahkan diri ketika berkampanye, sehingga kami rasa frase merendahkan diri itu harus tetap melekat pada saat mereka menjabat, karena ketika mereka menjadi pejabat, sejatinya mereka adalah pelayan bagi masyarakat, dan seorang pelayan sudah sepatutnya berkata dengan sopan santun kepada majikannya. Terima kasih. Terima kasih pada pembicara kedua dari tim oposisi. Selanjutnya saya undang pembicara ketiga untuk menutup kasus tim pemerintah. Pada pembicara ketiga dari tim pro, waktu dan layar dipersilakan. Sebelumnya Kak, apakah suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar dengan jelas. Oke, saya disclaimer dulu. Apa yang saya bawa pada debat ini adalah hanya untuk kepentingan debat semata dan tidak merepresentasikan kepribadian saya. Untuk preferensi interupsi sendiri bisa resign saja karena saya tidak karena kalau misalkan on mic bakal ganggu konsentrasi saya. Oke, pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Bela juri, mari kita masuk pada sesi respon. Satu, mereka bilang bahwasanya ketika mereka sedang marah, mereka di sisi mereka, ketika pemerintah itu bakal marah, mereka bakal bocor mengenai suatu hal yang rasanya bakal rahasia. Saya rasa argumen mereka ini tidak relevan karena saya rasa Gaya Kobo ini gak bakal destruktif itu. Karena satu, mereka sebagai pemangku kebijakan, mereka tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dan mereka bakal tahu apa yang bakal harusnya mereka sampaikan dan yang tidak mereka sampaikan. Dan adapun dua, mereka pasti bisa memfilter mana informasi yang bakal dibocorin, karena kalau memang informasi itu penting dan tidak harus dibocorkan, mereka bakal tahu kalau mereka
bakal dapat sanksi untuk membocorkan informasi tersebut seperti penjara, denda dan sebagainya macamnya. Lalu mereka juga bilang kalau misalkan kita nggak harus pakai gaya koboi untuk sistem pemerintahan di politik sendiri. Contohnya ketika kita menggunakan podcast atau gaya-gaya lainnya untuk lebih 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 formal untuk penyampaiannya. Saya rasa yang pertama, karena kalau memang informasi itu penting, karena yang pertama mereka bilang saya rasa ini terlalu dari keluar dari konteks karena satu, gak semua orang suka podcast dan gak semua orang aksesibel untuk mengakses konten tersebut. Lalu adapun kedua, gak semua pejabat bisa bikin konten podcast yang kredibel dan gak semua podcaster itu melek tentang politik dan bisa saja itu memberi pengaruh buruk karena pada saat ini yang mengkonsumsi konten podcast adalah anak muda, bukan? Lalu mereka bisa saja lalu mereka juga bilang kalau misalkan bisa saja mereka melakukan manipulasi karena gaya belak-belakan dari sisi kami. Tapi sadari juri, saya rasa ini bakal terjadi di kedua sisi, tapi bakal lebih parah di sisi mereka karena satu, jika mereka dari daerah tertinggal, eh, saya rasa ini bakal lebih parah di sisi mereka karena satu, di kedua sisi ini juga bakal terjadi karena ketika mereka menggunakan gaya yang sopan dan santun ataupun misalkan gaya pendekatan yang lebih kolaboratif, maka orang-orang akan menaruh kepercayaan ke mereka. Jadi ketika mereka melakukan manipulasi, maka itu akan lebih berbahaya di sisi mereka. Mereka juga bilang kalau misalkan jika mereka dari daerah tertinggal, maka mereka bisa menggunakan bahasa daerah mereka sendiri. Saya rasa ini bukan tentang bahasa daerah atau misalkan gaya bahasa mereka, tapi ini ada gaya bahasa mereka, tapi ini adalah tentang gaya bahasa mereka. Di sini saya bisa katakan misalkan mereka dari daerah Bandung misalkan dan mereka menggunakan bahasa Sunda. Nah, di sana mereka juga tetap bisa menggunakan bahasa gaya koboi dengan bahasa mereka sendiri. Baik, Mali, kita lanjut kepada poin class. Mereka bilang kalau misalkan aktor pada mosi ini adalah dari pejabat itu sendiri. Jadi ketika kamu menjadi pejabat, kamu bisa menggunakan powermu yang kuat itu untuk politik. Contohnya untuk politik. Saya rasa di sini aktor rentannya adalah si masyarakat itu sendiri. Jadi contohnya ketika si pejabat itu menggunakan gaya bahasa yang bagus, mereka bisa merangkai kata-kata atau misalkan mereka bisa bisa menggunakan bahasa yang baik dan sopan, maka orang-orang akan menaruh kepercayaan 100% ke mereka dan orang-orang si masyarakat tersebut akan menaruh kepercayaan kepada mereka. Jadi mereka akan bergantung si pejabat tersebut. Dan kita tidak bisa dan si masyarakat ini sudah kita katakan bahwasanya mereka tidak edukatif tentang hal-hal tersebut. Dan tentu saja di sisi mereka ini bakal lebih berbahaya karena kita tidak tahu subjektif si orang itu tersebut gimana, apakah mereka manipulatif di dalam atau misalkan mereka hanya manis-manis di luar saja. Dan mari kita lihat di sisi kami ketika mereka belak-belakan, tapi kita di sini tetap menggunakan kesopanan. Jadi di sini kita tidak bilang kalau misalkan mereka itu tuh belak-belakan, mereka akan menggunakan bahasa kasar dan sebagai macamnya. Tapi di sini kita bilang bahwasanya belak-belakan itu mereka bahkan transparansi, jujur dan apa adanya. Nah, makanya di sini mereka bakal lebih berbahaya. Nah, mari kita langsung masuk kepada poin kedua yaitu gaya bahasa. Nah, mereka mengatakan bahwasanya belak-belakan itu konotasinya bakal negatif. Tapi mari saya rekonstruksi kembali kalau misalkan gaya bahasa cowboy itu tuh adalah gaya bahasa yang jujur dan apa adanya dan transparansi. Nah, mari bisa kita lihat lagi belak-belakan itu tuh adalah gaya bahasa yang apa adanya dan terang-terangan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi saya rasa di sini belak-belakan ini adalah gaya bahasa yang tidak bakal konotasinya negatif. Jadi di sini ketika mereka bilang kalau misalkan di gaya koboi ini gaya bahasanya bakal belak-belakan itu konotasinya negatif, maka poin argumentasi mereka tidak dapat dikredibilitas. Tapi mari masuk kepada poin plus yang ketiga yaitu poin yang mereka gadang-gadangkan sedari tadi, yaitu Interupsi saudaraku. tidak, tidak maaf, yaitu poin kesopanan. Mereka bilang kalau misalkan di sisi kami itu tuh kami bakal belak-belakan, kami bakal menggunakan bahasa yang konotasinya negatif dan tidak ada norma kesopanan di sana. Saya rasa tim saya juga sudah bilang sedari awal kalau misalkan kalau misalkan pemerintah itu tuh sudah seharusnya menjadi aktor atau role model yang orangnya itu transparansi apa adanya dan jujur. Dan saya rasa di sini dan tidak seharusnya si pemerintah tersebut menggunakan gaya bahasa yang terlalu bertele-tele dan suka menutupi suatu hal. Dan sudah seharusnya si pemerintah itu transparansi. Jadi di sini saya rasa
saya rasa ketika mereka menggunakan gaya bahasa koboi, mereka di sana sudah menerapkan karakteristik sopan, yaitu mereka sudah transparansi dan mereka juga bilang kalau misalkan di sisi mereka itu tuh bakal lebih sopan ketika mereka misalkan ketika ketika mereka berbicara, mereka menggunakan gaya bahasa yang pendekatannya lebih kondusif dan misalkan lebih formal, itu tuh bakal lebih baik penerapannya. Saya rasa di sini salah ketika si pemerintah tersebut sudah menjadi pemerintah, sudah menjadi pemangku politik, maka mereka sudah menjadi role model atau acuan dari si masyarakat tersebut. Jadi ketika 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 kamu jadi ketika si pemerintah tersebut terlalu bertele-tele dan tidak mengutarakan apa yang dia maksud, saya rasa di sana lebih destruktif destruktif diri. Dan lalu masuk kepada poin kesopanan lagi, jika mereka bilang kalau misalkan di sisi mereka itu bakal lebih sopan, saya rasa di sisi kami juga bakal tetap sopan ketika misalkan kita ambil contoh pemerintah di daerah Jawa Barat, mereka tetap menggunakan gaya bahasa mereka, tata bahasa mereka seperti gaya bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Tapi di sini penerapan adalah mereka tetap menggunakan bahasa daerah mereka, tetapi mereka mengutarakan apa yang mereka inginkan, mereka jujur dan transparansi. Tetapi mari kita lihat di sisi mereka menggunakan bahasa yang sopan tetapi mereka tidak transparansi dan bisa dibilang mereka bakal tidak mengutarakan apa yang sebenarnya terjadi. Bangga sebagai tim pro. Terima kasih. Terima kasih pada pembicara ketiga dari tim pemerintah. Selanjutnya untuk menutup perdebatan, saya undang pembicara ketiga dari tim kontra. Waktu dan layar, Ibu, silakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, jelas. Oke. Disclaimer terlebih dahulu, eh, yang saya paparkan saat ini bukanlah untuk menghina suatu pihak ataupun yang lain sebagainya, tapi ini hanya untuk keperluan sparring dan untuk interupsi, silahkan bebas mau menggunakan chat ataupun menggunakan langsung ngomong gitu juga nggak masalah. Baik, saya mulai argumentasi saya dalam 3, 2, dan 1. Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan dari tim pro tampaknya sedang membangun sebuah utopia komunikasi. Mereka mencoba menjual sebuah narasi indah namun menyesatkan. Seolah-olah dengan berteriak belak-belakan seorang pejabat otomatis menjadi jujur. Seolah-olah dengan bicara tanpa basa-basi, transparansi langsung jatuh dari langit. Mari kita luruskan logika yang bengkok ini. Yang pertama, kecacatan logika. Tim pro menjebak dalam premis bahwa formal sama dengan bohong dan koboi sama dengan jujur. Ini adalah generalisasi yang dangkal. Kejujuran adalah soal integritas moral, bukan soal volume suara atau pilihan kata yang kasar. Tidak ada jaminan ilmiah bahwa gaya koboi otomatis membawa akuntabilitas. Seorang bisa saja menghina Anda dengan gaya koboi sembari tetap menyembunyikan korupsinya di bawah meja. Yang kedua adalah mencampur adukan kinerja dengan komunikasi. Sejak awal tim pro gagal memisahkan mana piring mana gelas. Kinerja birokrasi adalah soal sistem, sedangkan gaya komunikasi adalah soal etika publik. Jangan gunakan gaya komunikasi yang buruk untuk menjustifikasi kegagalan dalam sistem. Dewan juri, mari kita bedah definisi yang mereka bawa sendiri, yaitu spontan dan tanpa basa-basi. Dalam pemerintahan, spontan adalah sinonim dari gegabah. Penjabat publik memikul tanggung jawab atas nasib jutaan orang. Setiap kata yang keluar dari mulut seorang pemimpin memiliki konsekuensi hukum dan sosial. Dunia ini terlalu kompleks untuk dikelola hanya dengan spontanitas dan emosional. Gaya koboi sangat dipengaruhi oleh emosi saat manusia. Apakah kita ingin kebijakan negara kita diputuskan berdasarkan suasana hati seseorang pejabat yang memiliki naik pitam dan berbicara tanpa filter? Tentu saja tidak. Dengan begitu Dewan Juri, saya akan membawakan sedikit asas dari AOAB, yaitu asas dari pemerintahan. Gaya formal ada bukan untuk menghambat, tapi untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan telah melalui proses pemikiran yang matang, berbasis data, dan menghargai audiens. Formalitas adalah jaring pengaman agar tidak terjadi kegaduhan yang tidak perlu. Konstruksi kasus. Saya akan membawakan marwah dan populisme yang kosong. Tim pro terlalu mendewakan, silakan. Tim pro terlalu mendewakan belak-belakan, tak? Silakan.
Aku rasa pejabat publik sebagai pejabat, Anda harus jujur kepada pelayan Anda, tapi ketika Anda bersopan santun, pada akhirnya membuat persepsi nilai di masyarakat ketika pada akhirnya lebih memilih Anda karena bahasanya saja, bukan kejujuran Anda dalam menyampaikan substansialnya saja. Dewan juri ini adalah sasaran yang bukti nyata bahwasanya tim lawan tidak memiliki logika berpikir yang jernih, Dewan juri. Di sini bisa kita lihat bahwasanya tim lawan tidak bisa membedakan antara gaya komunikasi dan esensial dari pejabat publik tersebut. Maka di sini saya tekankan bahwasanya tim lawan tidak bisa membantah argumen kami. Tim pro terlalu mendewa-dewakan belak-belakan tanpa memikirkan sopan santun. Mereka lupa bahwa kita berada di Indonesia, sebuah negara yang menjunjung tinggi etika ketimuran dalam bernegara. Apakah layak seorang pemimpin berkata kasar hanya demi terlihat keren atau merakyat? Itu bukan kepemimpinan, itu populisme murah. Gaya bicara formal sama sekali tidak menolak transparansi. Perlu digarisbawahi, Anda bisa bicara sopan dan tetap sangat transparan. Menjadi profesional tidak mengharuskan Anda menjadi kasar. Konsekuensi jika gaya cowboy dilegalkan sebagai norma, kita akan melihat normalisasi caci maki di ruang publik. Birokrasi kita akan berubah menjadi ajang debat kusir yang emosional, bukan forum kebijakan yang intelektual. Dewan juri, pada akhirnya tim pro hanya menawarkan topeng baru komunikasi, namun gagal menyentuh substansi perbaikan birokrasi. Mereka terjebak pada kulit, sementara kami tim kontra berfokus pada isi. Dan kasus-kasus yang mereka bawakan adalah kasus-kasus tentang bagaimana gaya komunikasi dan ya, maaf, tentang esensi dari pemerintahan. Padahal yang kami debatkan di sini adalah gaya komunikasi, Dewan juri. Kami men- saya tegaskan sekali lagi, kami menolak mosi perdebatan kali ini karena kita butuh pejabat yang cermat dalam berpikir dan bermartabat dalam berucap, bukan koboi yang hanya pandai melutupkan kata-kata tanpa makna dan rencana. Saya akan membawakan contoh yang dibawakan oleh tim lawan, yaitu Pak Purbaya sendiri. Pak Purbaya itu bisa tinggi karena memang dia memiliki nilai moral dan etos kerja yang bagus, bukan hanya tentang komunikasinya. Pak Deddy Mulyadi itu juga memiliki etos kerja yang sangat bagus di mata masyarakat. Bukan hanya tentang komunikasinya, juga banyak kok untuk pemerintahan yang menggunakan komunikasi yang formal tetapi tetap masih bagus. Begitu, saudaraku, Dewan Juri yang terhormat. Saya akan memberikan pembawaan tadi dari Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu memiliki kecacatan dalam moral dari ketika dia melakukan amanahnya menjadi pejabat publik, bukan karena gaya komunikasinya. Memang Ridwan Kamil terkenal dengan bahasa basinya, tetapi apakah itu menjadi jaminan bahwasannya dia akan berbuat buruk terus? Itu adalah dua hal yang berbeda, Dewan Juri. Maka tim lawan tidak bisa membedakan hal itu dan tim lawan hanya berputar-putar tentang hal itu. Bagaimana esensi dan gaya komunikasi dicampur adukan. Di sini kita bisa lihat bahwasannya tim kami unggul dalam di sini. Maka dari itu, mosi ini harus ditolak demi menjaga marwah institusi dan kestabilan tata kelola negara. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwasannya tim lawan tidak menjawab interupsi saya yang pertama. Dan tim lawan, silahkan. Silahkan, saudaraku. Aku rasa ketika Anda menggunakan gaya koboi, substansi Anda akan bisa diterima oleh seluruh masyarakat umum, sehingga pada akhirnya kritik terhadap Anda akan bersifat substantif, tidak hanya bersifat tentang komunikasi bahasa Anda ketika Anda bersifat sopan aja. Baik, karena sudah 1 menit, ya udah nggak apa-apa. Saya tekankan kembali lagi, ini sebagai bukti lagi ya Dewan Juri bahwasannya tim lawan tidak mengerti mosi perdebatan kali ini. Bahwasannya gaya komunikasi formal tidak menutup kemungkinan tentang asas kejujuran, tidak menutup kemungkinan tentang akuntabilitas, tidak menutup kemungkinan tentang bagaimana transparansi. Tetapi kita lagi memperdebatkan bahwasannya gaya komunikasi yang efektif dan memang bagus untuk pemerintahan. Tetapi dari tim lawan mengatakan bahwasannya formal sama dengan bohong dan koboi sama dengan jujur. Itu adalah logical balance yang cukup jelas. Oleh karena itu Dewan Juri, saya tekankan sekali lagi bahwasanya kami menolak mosi perdebatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembicara ketiga dari tim kontra menandakan debat sparring sesi 1 sudah usai. Kasih aku waktu 2 menit untuk untuk menyusun OA. Silakan teman-teman tetap di sini.
Baik, untuk mempersingkat waktu, aku mulai aja OA aku. Em, Make sure buat teman-teman, semoga udah di sini kedua tim. OA akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Terima kasih atas perdebatannya teman-teman. Jujur perdebatannya sangat bagus dari kedua sisi dalam segi penyampaian. Dalam segi penyampaian aku nggak ada masalah dengan apa yang udah teman-teman coba untuk gambarkan, salurkan di dalam sparring ini. Namun dalam segi konten, yang menjadi komentar aku paling gede itu adalah teman-teman di tim pro atau tim kontra masih tarik-tarikan framing. Yang satu bicara kalau misalnya belak-belakan itu purely jujur dan itu ya udah belak-belakan baik. Yang satu bicara tentang belak-belakan jelek gitu. Nah, di kedua sisi ketika teman-teman saling membawakan dua framing yang berbeda, maka aku merasa tim yang menang adalah tim yang paling bisa untuk charitable pada framing tim lawan. Karena semua kontribusi argumentasi teman-teman berujung pada apakah koboi baik dan koboi jahat. Nah, itu yang menjadi apa ya? Aku rasa ada kekurangan teman-teman engage satu sama lain terkait dengan framing yang udah dibicarakan sama tim lawan kalian. Dan ini yang menjadi keputusan kenapa pada akhirnya tim A itu menang karena dia setidaknya lebih sering bermain di kondisi framing yang udah dibicarakan sama lawannya. That's why untuk sparring kali ini aku memenangkan selamat kepada tim oposisi dengan adanya dua clash aja. Yang pertama bicara tentang esensi pejabat publik, yang kedua bicara tentang partisipasi masyarakat atau keterlibatan publik. Eh, Pada poin kelas pertama, tim pro datang dalam perdebatan kali ini kalau misalnya pejabat publik itu punya esensi untuk melakukan transparansi kepada masyarakat agar masyarakat bisa tahu apa pekerjaan dia dan kita butuhkan kejujuran bagi dia. Terus yang kedua, di dalam konteks pejabat publik, kita butuh pejabat publik yang memang bisa menyampaikan kondisi real time dari apa yang terjadi di status quo. Dalam konteks edukasi-edukasi, bahasa-bahasa yang teknokrat kadang itu tidak bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat-masyarakat yang eh, apa ya secara kebanyakan karena itu segmented banget bagi orang-orang yang paham aja gitu. Sehingga yang dibutuhkan sama pejabat publik adalah pejabat-pejabat yang lebih mudah untuk transparan dan dipahami sama masyarakatnya. Kontra datang dengan bicara tentang bahwasanya di status quo yang dibutuh esensi pejabat publik itu adalah pejabat yang bisa memahami konteks sosial kita dan dalam konteks pejabat publik dia juga adalah public figure dan butuhkan sopan santun di sana ketika ada skema gaya koboi itu bakalan apa ya menggerus sopan santun tadi sehingga kayak masyarakat tuh nggak tahu lagi nih gimana etika-etika yang ada di dalam pejabat publik kita. Untuk poin clash pertama, aku menangkan kepada tim kontra dengan alasan begini. Pertama, tim pro itu aku paham dengan maksud baiknya. Kalau misalnya inilah yang kita butuhkan, tapi masih belum menjelaskan bagaimana standar dari ketransparansiannya. Kenapa harus dengan gaya koboi aja yang bisa jadi standar transparansi yang teman-teman mau? Oke, bicara tentang bahasa yang lebih sederhana. Ini udah direspon sama kontra dengan bicara akan ada aktor lain kayak misalnya YouTuber Ferry Irwandi yang bakal menyederhanakan bahasa itu. Sehingga nggak dapat lagi esensi kenapa pada akhirnya harus pejabat publik untuk melakukan hal-hal yang demikian. Namun yang kedua, ketika teman-teman juga bicara tentang transparansi, oh nanti bakalan menguak hal-hal yang buruk dari apa ya jajaran pemerintahannya itu kayak apa ya beban untuk mungkin itu terjadi menjadi bingung gitu loh kayak ya kalau misalnya pejabatnya korup atau misalnya pejabat melakukan kesalahan apakah dengan gaya koboi tadi dia akan mengakui kesalahannya di muka umum gitu loh. Penjelasan-penjelasan yang sampai di sana menjadi pernyataan yang masih belum terbukti di dalam debat. Padahal teman-teman datang dalam ke debat ini dengan bawakan permasalahan, oh di status quo masyarakat udah nggak percaya sama pejabat publik karena dia korupsi, dia nggak transparan dan lain sebagainya. Tapi teman-teman nggak buktiin, emangnya kenapa dengan gaya koboi tadi orang-orang mau ngakuin kesalahan dia gitu loh. Padahal isu yang teman-teman bawakan adalah ketidakjujuran. Tapi kenapa dengan gaya koboi memunculkan kejujuran tadi itu masih belum ada bridging yang jelas step by step kenapa itu bisa terjadi. Jadi terkesan esensi yang teman-teman bawakan itu jumping. Dari koboi otomatis orang mau jujur-jujuran aja di status quo. Itu yang pertama. Tim kontra juga udah bicara kalau misalnya, oh pada akhirnya di status pemerintah itu punya yang namanya pembatasan. Kayak lu nggak bisa untuk belak-belakan pada informasi hal-hal yang ada di dalam konteks
pemerintahan karena itu bisa ganggu stabilitas pemerintahan dan lain sebagainya. Karena udah dibawain sama tim kontra dan aku rasa kayak penjelasan dari tim pro masih berputar-putar dalam konteks oh ya dia pasti bakalan jujur. Jadi kasus dari tim pro masih belum engage di bagian ini. Yang kedua, bicara tentang esensi pemerintahan yang dibicarakan sama kontra, kalau misalnya ini nggak memunculkan sopan santun dan lain sebagainya. Ini yang menarik. Tim kontra setidaknya di dalam bahasan ini dia udah bisa engage di dalam konteks masyarakat Indonesia itu ada yang cenderung suka sopan santun, ada yang cenderung suka blak-blakan. Itu yang dibicarakan sama pembicara kedua dari tim kontra tadi kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya ada masyarakat tradisional yang dia suka pejabat publik yang sopan santun, maka ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya pun ada masyarakat yang suka blak-blakan, maka ada kondisi spesifik dulu baru dia bisa blak-blakan. Misalnya lu harus akrab dulu sama dia atau dalam konteks ini lagi krisis banget baru bisa seblak-blakan itu. Nah, framing ini setidaknya udah nge-challenge kalau misalnya dalam konteksnya si tim pro yang dia bicarakan masyarakat sekarang kayak Gen Z lebih suka untuk blak-blakan itu masih bisa diragukan gitu loh. Kok emang seblak-blakan apa Gen Z? Oh, ternyata alasan Gen Z seblak-blakan itu udah dijawab sama tim kontra. Kalau misalnya Gen Z blak-blakan tadi kalau misalnya dia udah akrab kayak udah lebih asik sama itu. Kalau misalnya jadi kayak walaupun apa ya penjelasan-penjelasan ini tuh berhenti di sini, tapi yang menjadi logika aku setelahnya, pertanyaan aku setelahnya, terus kalau misalnya sekarang semua pejabat publik itu sok asik dan dengan karakteristik yang dibicarakan sama tim kontra kalau lu harus akrab dulu, gimana caranya Gen Z untuk menerima keblak-blakannya tadi? Itu yang menjadi pertanyaan bagi aku untuk kasus yang dibicarakan sama tim pro. Itu untuk clash yang pertama. Aku menangkan kepada tim kontra. Clash yang kedua, bicara tentang keterlibatan publik, aku menangkan kepada tim pro. Tim pro setidaknya udah bisa datang dengan membuktikan kalau misalnya inilah yang menjadi prasyarat dari keterlibatan publik. Kalau misalnya masyarakat harus bisa paham lebih dahulu keterlibatan dari kecenderungan Gen Z dan ini pada akhirnya juga bakal apa ya kayak bikin orang lebih peduli pada politik dan lain sebagainya. Benefit ini udah disampaikan sama tim pro dan aku rasa berdiri sampai akhir perdebatan dan di tim kontra masih belum menjawab pertanyaan ini secara lebih eksplisit ya. Emang kenapa kalau misalnya masyarakat yang udah di framing sama tim pro tadi dengan pencitraan-pencitraan yang udah nggak peduli sama pejabat publik sekarang dengan nggak belak-belakan dia masih dipercaya sama publik. Secara eksplisit masih belum disampaikan sama tim kontra, tapi setidaknya tim kontra udah memberikan sedikit respon yang walaupun nggak memenangkan di poin ini, kayak misalnya dia bilang, oh pemahaman masyarakat masih bisa dicapai dengan aktor lain, atau pada akhirnya ada kecenderungan dari masyarakat-masyarakat yang memang dia budaya sopan santun dalam kehidupan sehari-hari kayak masyarakat Sunda dan lain sebagainya, walaupun masih belum ada link kenapa kehidupan normal dan juga kehidupan politik itu bisa disamain, itu masih belum ada kayak komunikasi politik dan komunikasi kamu sehari-hari itu belum bisa jadi sebuah standar yang sama, masih belum dijelasin sama tim kontra. Namun setidaknya itu udah menjadi bentuk respon dan aku rasa kayak ya udah ini respon. Walaupun pada akhirnya ini dimenangin sama tim pro, kenapa nilainya nggak lebih tinggi daripada Clash yang poin satu? Di tim pro masih belum memunculkan apa sih dampak lanjutan dari keterlibatan publik tadi, kayak apa capaian lanjutannya. Kalau misalnya publik lagi rame-rame terlibat dengan politik karena ada tren komunikasi koboi ini, terus apa selanjutnya? Penjelasan apa selanjutnya itu masih belum teman-teman jelaskan secara eksplisit di dalam perdebatan tadi, sehingga jadi aku ngerasa kayak oh ya udah poin ini masih di titik B aja. Teman-teman ngasih premis A, terus teman-teman jelaskan B, nah C-nya belum muncul, C, D sampai selanjutnya belum muncul. Makanya di dalam konteks aku bandingkan esensi pejabat publik dengan partisipasi publik punyanya si pro, aku masih menangkan si esensi karena setidaknya dia apa ya lebih membuktikan basis prinsipal dulu dan juga penjelasannya itu udah lebih ini berlanjut pada kayak dampak publiknya kayak gimana. Nanti bakalan ada cancel culture dari publiknya atau dia bakalan menjadi apa ya mm, bakal ini tidak dihargai lagi karena dia terlalu belak-belakan dan lain sebagainya. Setidaknya penjelasan dari tim pro di tim kontra
bicara tentang esensi pejabat publik udah sampai di tahap itu, makanya di dalam debat ini aku menangkan di tim kontra dibandingkan tim pro. Teman-teman juga membahas tentang manipulasi-manipulasian. Sebenarnya kayak aku tuh bingung menjadikan ini sebagai konteks perdebatan atau enggak. Karena di konteks manipulasi itu kita bicara tentang kayak ini bakal jujur atau bakal enggak gitu loh. Kalau misalnya di kondisi teman-teman bicara, oh dua-duanya bakal ada pejabat yang manipulatif. Ya, terus emang kenapa dengan gaya komunikasi ini mereka yang manipulatif tadi bisa jadi em, inilah nggak separah itu. Dua-duanya menjelaskan tim kontra bicara tentang bakalan ada kebohongan kalau di tim pro. Di tim eh, pro juga bicara bakal ada kebohongan, pencitraan dan lain sebagainya. Karena dua-duanya kayak datang dengan penjelasan yang sama, titik yang sama, jadi kayak ya udahlah ini udah em, apa ya, jadi poin setara antara kedua tim. Jadi itu teman-teman penjurian aku untuk debat sparring sesi satu ini. Terima kasih atas perdebatannya. Mungkin aku bisa ngasih kesempatan satu pertanyaan aja karena kita akan masuk ke sesi 2 setelah ini. Ada yang ingin ditanyain? Tiga, dua, satu. Oke, terima kasih teman-teman yang sesi satu. Sekarang aku panggil kepada teman-teman yang sesi 2. Itu ada tim asik-asik. Udah ada di Zoom. Tim Labubu udah ada di Zoom. Pak Bubu hadir, Kak. Oke. Kak boleh di slide mosi sesi 2 Kak? Oke, aku bacain aja ya. Untuk mosi sesi 2, Dewan ini menyesali meme sawit di media sosial. Mosinya udah aku kirim dan teman-teman yang akan sparring sudah melakukan case building karena waktu case buildingnya sudah habis. Jadi langsung saja untuk pembicara pertama dari tim pro, waktu dan layar dipersilakan. Oke, sebelumnya apakah suara aku terdengar jelas? Iya, terdengar. Oke, wait, aku style timer aku dulu. Oke. Oke, baik. Oke, aku bakal mulai dalam 3, 2, 1. Simpel yang bakal dibawa tim proposisi itu 3 hal, 1 framing, 2 analisis, 3 argumen. Tapi sebelum itu mari kita lihat dulu kenapa mesti ini hadir. Kami rasa ini adalah mosi evaluatif karena ya ini udah terjadi, tapi beban pembuktiannya kita harus menunjukkan setidaknya bahwa dari tim pro itu pengen menunjukkan bahwa mudaratnya lebih banyak ketimbang insentif kalau meme ini pada akhirnya hadir di status quo. Tapi sebelum itu masuk ke framing gimana kehadiran meme sawit ini bisa hadir di media sosial. Tapi sebenarnya media sosial itu gimana sih di dunia kita? Kami rasa media sosial adalah teknologi yang memberikan aksesibilitas secara luas kepada para user-user. Ya semacam ya, tapi kita sadari juga bahwa media sosial ini setidaknya adalah bentuk aksesibilitas yang dimana filter-filter terhadap informasi yang masuk itu nggak bisa kita filter secara mutlak. Misalkan ada ujaran kebencian yang hadir di sini, karena terlalu banyak informasi yang hadir dan juga banyak orang yang menulis caption-caption atau ya meme-meme di media sosial ini. Tapi dua, karena kita
sepakat jika semakin meningkatnya tahun berjalan, fitur-fitur terbaru dari media sosial ini semakin beragam. Misalkan mulai dari pembuatan stiker lucu, stiker prik, hingga bentuk-bentuk pendeskripsian tindakan kamu dalam bentuk stiker, atau biasanya kita sebut dengan meme. Tapi sadari kadang alat media sosial ini kayak pisau, bisa menjadi dua cabang. Itu bisa ya bisa bermanfaat buat kamu, tapi di sisi lain itu bisa mudarat buat kamu karena itu tergantung user yang ada. Tapi kita nggak bisa membatasi user-user ini dalam memberikan ya mendeskripsikan apa ide mereka dalam media sosial ini, tapi setidaknya mereka harus tahu pada akhirnya media sosial ini bukan tempat untuk menyebarkan ujaran kebencian, bukan untuk menyebarkan banyak mudarat pada akhirnya. Tapi sadari di status quo penggunaan meme-meme ini udah mulai salah digunakan. Kayak misalkan pembuatan meme kontroversi hingga eksistensi fitur meme yang bisa memperburuk nama baik seseorang. Maka beban pembuktian dari sisi kami itu bakal menunjukin bahwa kehadiran meme ini lebih banyak kehadiran meme sawit ini lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya, bukan. Tapi tanpa membuktikan bahwa ya kebijakan ya pembuatan kebijakan di alasan meme itu buruk, ya bukan karena kebijakan atau ya alasan mereka buat meme itu bukan itu yang pengen kami buktikan, tapi kami pengen nunjukin kalau bentuk pendeskripsian kamu menggunakan meme ini bakal lebih banyak mudaratnya karena ya meme bersifat persuasif. Tapi kenapa meme sawit ini bisa hadir di media sosial? Kita sadari bahwa tindakan atau di mana orang-orang itu bebas menyampaikan aspirasinya, karena ya Indonesia adalah ya ya karena beberapa negara itu menerapkan negara demokrasi. Misalkan meme sawit ini di Indonesia kita menganut demokrasi, tidak ada pembatasan hak suara tapi ekspresif dan hal lainnya. Maka orang-orang bebas aja gitu kayak menyesuaikan, oh aku pengen menyampaikan pendapat ini dan hal itu. Tapi sejatinya satu, meme ini hadir karena ada bentuk kontra kebijakan dari masyarakat melalui kebijakan Prabowo atau pejabat-pejabat pemerintah kayak kebijakan sawit yang menuai pro atau kontra. Maka kadang karena ada orang-orang yang nggak senang dengan kebijakan Prabowo pada akhirnya yang bilang, oh ini banyak mudaratnya. Misalkan mereka terinvensi informasi, misalkan ya kan penyebab sawit itu bisa membuat kayak bencana di Aceh, misalkan membuat bencana di Sumatera Utara. Makanya kami nggak senang dengan kebijakan Prabowo. Makanya mereka menyampaikan bentuk kritik mereka terhadap meme. Tapi dua, atau karena ini sebuah tren, setidaknya ruang-ruang FOMO untuk mengikuti tren ini hadir. Karena kita sepakat tren bersifat persuasif, makanya ada daya tarik tersendiri yang mendorong user medsos buat menggunakan tren ini. Bahkan tanpa mereka tahu eksistensi penyebab munculnya meme ini disebabkan karena apa. Makanya setidaknya mereka menyampaikan aspirasi itu menggunakan meme dan hal sebagainya. Tapi ini buruk karena dua alasan. Satu, setidaknya penyampaian kritik atau saran itu tidak perlu mengandung misalkan unsur merusak nama baik atau menimbulkan kontroversi atau hal-hal lainnya. Tapi dua, kita sadari bahwa bentuk untuk mengekspresinya dari meme ini hanya singkat saja, karena itu hanya beberapa gambar dan beberapa tulisan atau kata deskripsi dalam meme itu. Maka informasinya itu nggak bisa semasif itu untuk disampaikan. Mereka seolah-olah memberikan kritikan yang itu menunjukkan misalkan hal-hal yang bersifat diskriminatif atau rasis pada akhirnya tanpa menuai untuk memberikan kritik yang solutif. Maka kami sadari bahwa kritik-kritik ini misalkan diinternalisasi dalam bentuk meme yang kontroversi itu bakal buruk pada akhirnya. Tapi apakah meme itu perlu dihilangkan? Tidak. Kami merasa kalau meme itu nggak perlu dihilangkan secara masif pada akhirnya, tapi yang dikontrol sini adalah di mana para user ini harus lebih cermat untuk menggunakan meme pada akhirnya, ya gunakanlah meme untuk hal yang konservatif bukan destruktif pada akhirnya. Maka kami lebih menunjung bahwa penggunaan meme bahwa penyesalan kami terhadap penggunaan meme sawit di media sosial ini lebih banyak mudaratnya ketimbang insentifnya. Tapi apa interest orang-orang ingin menyebarkan tren meme sawit ke ranah publik lewat media sosial? Simple, dua hal. Ini bisa menjadi alat intervensi politik atau ujaran kebencian dari orang-orang yang misalkan kalah politik dari Prabowo. Jadi mereka menginternalisasi lewat buzzer-buzzer, ayo sebarkan nama Prabowo agar mereka di periode selanjutnya kalah dan hal sebagainya. Setidaknya karena ada rasa emosional politikal di dalam mereka, ya makanya mereka mengintervensi meme-meme ini akhirnya. Tapi kenapa mereka pengen guna meme? Simple, karena ini merupakan aksesibilitas yang paling simple untuk dicangkup oleh para usernya. Maka kadang orang-orang itu menyebarkan lewat ujaran kebencian lewat ya media sosial karena biaya-biaya untuk mengeluarkan ujaran kebencian ini nggak sebesar dengan biaya-biaya kampanye. Jadi mereka mengeluarkan fitnah-fitnah terhadap Prabowo ini lewat meme karena aksesibilitas mudah diakses semua orang dan murah untuk digunakan. Maka ini bakal buruk pada akhirnya. Tapi
Tapi sebaiknya kami bawa juga, misalkan kamu ingin, misalkan dari oposisi bilang, setidaknya meme ini adalah penganut bebas, karena ya kita kan ada negara yang bebas kritik, dan nggak, kalau kamu membatasi ini, pada akhirnya ini bakal memperburuk, atau ya orang-orang nggak bakal bisa bebas berekspresi. Dua respon. Satu, kami rasa jika kamu ingin menyebarkan kebencian atau ujaran kritik yang pada akhirnya, maka berikanlah dalam bentuk yang solutif, berikanlah sesuai dengan kapabilitas. Kayak ya udah, kritik seharusnya kamu berikan misalkan dalam bentuk quotes TikTok atau tulisan misalkan, atau kamu buat berita-berita artikel yang setidaknya itu kan ada alasan yang lebih panjang dan hal yang bisa diterima secara logika, ada narasi-narasi yang masih bisa difilter oleh pembaca ya. Kalau meme itu hanya misalkan 1 sampai 2 kalimat aja dalam meme, jadi itu mengandung unsur yang nggak ada logika berpikir dalamnya, nggak ada kerangka pembahasan atau narasi di dalamnya. Maka kami rasa kalau ketimbang kamu ingin mengkritik pemerintah lewat meme, maka lebih baik kamu mengkritik misalkan lewat caption atau berita-berita artikel, itu lebih bagus pada akhirnya. Tapi dua, kami rasa meme-meme ini adalah meme-meme sawit ini pada akhirnya itu bakal memperburuk elektabilitas para orang korbannya yang dijadikan meme. Kayak Prabowo, elektabilitasnya bakal buruk, nama citra, nama baik harga dirinya juga bakal buruk, dan juga kita sadari bahwa meme ini bersifat persuasif dan ini bersifatnya bakal ya memberikan efek domino. Jadi orang-orang bakal ngikuti tren ini karena ini sifatnya tren. Jadi orang-orang bakal terpersuasif untuk membenci Prabowo pada akhirnya, atau ya politika lainnya. Makanya kami rasa ini bakal merugikan status quo, maka kami sesali kalau meme sawit ini eksis di media sosial sebagai tren yang kontroversi. Bangga membuka kasus. Terima kasih pada pembicara pertama dari tim pro. Selanjutnya untuk membuka kasus tim kontra, soalnya pembicara pertama dari tim kontra, waktu dan layak silakan. Tes, apakah terdengar? Ya, terdengar. Baik. Argumen akan saya mulai pada 3, 2, 1. Di media sosial, meme bukan sekedar hiburan, ia adalah bahasa zaman, cara masyarakat menyampaikan pandangan. Maka ketika Musini menyatakan penyesalan, kami berdiri untuk menolak karena kritik tidak pantas dibungkam. Baik, Dewan Juri yang terhormat, tadi pembicara pertama pada tim pro tidak mengatakan kata kunci pada mosi pada kali ini. Mosi pada kali ini yaitu Dewan Juri yaitu menyesali dimaknai sebagai sikap mengecam, menganggap suatu hal sebagai kesalahan, serta berharap hal tersebut tidak ada atau tidak disebarluaskan. Yang kedua yaitu meme. Meme adalah konten visual atau audiovisual yang bersifat humor, sindiran, atau kritik yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan opini secara singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu media sosial. Media sosial merupakan platform yang digunakan yang bersifat terbuka, interaktif, dan memungkinkan penyebaran informasi serta pendapat kepada masyarakat luas. Argumen yang bisa saya sampaikan yang pertama, yaitu ada 3 poin utama yang bisa ada 3 poin utama argumen yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah meme sebagai bentuk ekspresi dan kritik publik. Kedua, peran meme dalam penyebaran kesadaran dan diskusi sosial. Ketiga, penyesalan bukan solusi atau perbedaan pandangan di media sosial. Argumen pertama, meme sebagai bentuk ekspresi dan kritik publik. Hadirin sekalian, media sosial telah menjadi ruang publik baru bagi masyarakat. Di ruang inilah masyarakat menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi mereka. Salah satu bentuk komunikasi yang paling berkembang di ruang ini adalah meme. Meme bukan sekedar gambar lucu atau hiburan semata. Meme adalah media ekspresi yang seringkali membuat kritik sosial, sindiran kebijakan, serta refleksi keresahan masyarakat. Dalam konteks isu sawit, meme digunakan untuk menyoroti berbagai dampak yang dirasakan masyarakat, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Menyesali meme berarti menganggap bentuk kritik ini sebagai sesuatu yang keliru atau tidak pantas. Padahal dalam masyarakat demokratis, kritik dalam bentuk apapun merupakan hal yang wajar dan dibutuhkan. Dewan Juri yang terhormat, kritik tidak selalu harus disampaikan melalui tulisan ilmiah atau pernyataan resmi. Kritik juga dapat hadir melalui bahasa yang dekat dengan masyarakat, termasuk meme.
Jika setiap kritik disampaikan dengan cara kreatif dianggap layak disesali, maka ruang ekspresi publik akan semakin sempit. Akibatnya, masyarakat akan enggan menyuarakan pendapatnya. Dan hal ini tentu tidak sehat bagi kehidupan demokrasi. Argumen yang kedua yaitu meme memperluas kesadaran dan diskusi publik. Hadirin yang kami hormati, isu sawit bukanlah isu yang sederhana. Banyak masyarakat merasa isu ini terlalu rumit, penuh istilah teknis dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Akibatnya tidak semua orang tertarik atau mampu memahami isu tersebut melalui berita formal atau laporan panjang. Disinilah meme memiliki peran penting. Meme mampu menyederhanakan isu kompleks menjadi pesan singkat, visual, dan mudah dipahami. Melalui media sosial, meme dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi muda yang merupakan pengguna aktif media digital. Meme sering sekali menjadi pintu awal bagi masyarakat untuk mengenal isu. Dari sebuah meme, masyarakat bisa mendorong untuk mencari informasi lebih lanjut, berdiskusi, bahkan membentuk opini kritis. Dewan Juri yang terhormat, dengan kata lain, meme bukan akhir dari pemahaman, melainkan awal dari proses kesadaran sosial. Jika Mosi ini menyesali meme sawit di media sosial, maka secara tidak langsung Mosi ini menolak cara masyarakat belajar dan berdiskusi sesuai dengan perkembangan zaman. Padahal setiap zaman memiliki bahasanya sendiri, Dewan Juri yang terhormat, dan meme adalah salah satu bahasa masyarakat digital saat ini. Argumen yang ketiga yang bisa saya sampaikan yaitu menyesali meme bukan solusi yang konstruktif. Hadirin sekalian dan Dewan Juri yang terhormat, tim kontra tidak menutup mata bahwa tidak semua meme sempurna. Ada meme yang berlebihan, tidak akurat, atau bahkan provokatif. Namun menyesali meme bukanlah solusi yang tepat untuk menghadapi masalah tersebut. Sikap menyesali cenderung bersifat reaktif dan emosional. Dewan Juri yang terhormat, sikap ini tidak menyelesaikan akar persoalan, melainkan justru berpotensi menggumkan diskusi. Ketika meme disesali, masyarakat membuat atau menyebarkannya dapat merasa bahwa pendapat mereka tidak dihargai. Solusi yang lebih tepat adalah edukasi dan klarifikasi. Jika ada informasi yang keliru, maka luruskannya dengan data. Jika ada sudut pandang yang berbeda, maka hadapi dengan argumen. Dengan cara ini, masyarakat belajar berpikir kritis, bukan takut untuk berbicara. Menyesali meme juga berisiko menciptakan budaya anti kritik di media sosial. Padahal dalam menghadapi isu besar seperti sawit, dialog terbuka antara masyarakat, pemangku kebijakan, dan istri justru sangat dibutuhkan. Sekian argumen yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih pembicara pertama dari tim kontra. Selanjutnya pembicara kedua dari tim pro. Oke, sebelumnya suara aku kedengar jelas. Ya, jelas. Oke, baik. Aku bakal mulai sebelumnya untuk referensi POI atau interupsi, boleh raise hand atau voice chat atau apapun itu aku bakal ini. Tapi biasa aku bakal nawarin POI di menit ke-5 atau ke-4. Aku mulai dalam 3, 2, 1. Dua respon terhadap apa yang dibawa dari tim oposisi. Mereka bilang ini sebagai bentuk ekspresi kritik sosial, dan 2, mereka bilang ini adalah hal yang wajar pada akhirnya. Respon pertama, bentuk ekspresi kritik sosial. 1, kami rasa kita tahu bahwa emang udah di frame dari P1 kami bahwa kritik sosial itu memang ada di sisi kami. Tapi 2, mereka melupakan bahwa ada nilai-nilai moral atau nilai-nilai konservatif yang dibawa di masyarakat kita. Nilai konservatifnya misalkan 1, kamu diajarkan tentang sopan santun. 2, kamu tahu tata krama. 3, kamu tahu bahwa moral-moral di nilai konservatif mengajarkan kita bahwa kamu harus melakukan misalkan tindakan yang baik atau buruk. Jangan misalkan orang itu buruk, kamu ikutan buruk. Pada akhirnya seperti itu juga cara penyampaian pendapat. Maka setidaknya ini pada akhirnya ini bakal merusak nilai-nilai moral kamu sebagai masyarakat, atau kamu bakal mengkontradiktif nilai konservatif kamu yang udah ngajarin arti dari misalkan maksud-maksud moral kebaikan itu pada akhirnya. Tapi 2, respon misalkan ya dua respon dari tim oposisi tadi itu bilang ini adalah hal wajar. Wajar dari sisi kamu itu adalah bentuk penormalisasian destruksif terhadap struktur masyarakat, terhadap struktur-struktur moralitas masyarakat. Ini bakal melabeli atau memberikan bahwa masyarakat itu boleh mengkritik sebebas-bebasnya menggunakan kata toksik dan hal sebagainya. Kamu bakal membuat tren yang dinormalisasikan ke dalam gaya konsumtif masyarakat yang buruk di media sosial. Maka itu bakal memperburuk citra masyarakat. Jadi pada akhirnya dari esensi kritik
itu nggak bakal hadir, misalkan esensi kebijakan kontra terhadap terhadap misalkan kebijakan Prabowo, tapi esensi itu bakal hilang, dijadikan sebagai lucu-lucuan aja pada akhirnya, tapi mereka nggak ngerti sih esensi dari kebijakan yang kontra pada akhirnya, sedangkan mereka lupa cara gimana mereka untuk memunculkan kritik yang progresif terhadap hal-hal gitu, karena kamu sekedar membuat meme yang simple, nggak ada nilai-nilai progresif di sana, maka esensi untuk kamu mengkritik secara kritis itu bakal hilang di sisi kamu. Tapi dua hal yang bakal kami bawa, dampaknya gimana sih pada akhirnya jika dampak buruk dalam penyebaran tren meme ini bagi aktor-aktor yang dijadikan meme. Dua hal. Satu, kami rasa aktor-aktor yang misalkan dijadikan meme di sini itu bakal buruk karena dua alasan. Satu, nama atau citra baik aktor yang dijadikan meme ini bakal tercemar nama baiknya. Tapi dua, karena meme di medsos dapat bersifat permanen karena ada jejak-jejak digital yang nggak bakal yang sulit dihilangin. Jadi impact-nya bakal melekat dalam jangka panjang. Bayangkan kalau stigma-stigma misalkan ada orang misalkan sudah lepas dari jabatannya tapi dia tetap dilabelkan sebagai orang-orang yang misalkan negatif atau orang-orang kontroversi padahal dia sudah lepas label kebijakannya, bukankah itu bakal buruk pada akhirnya? Sehingga apa, nilai moral dari sisi kamu itu nggak bakal hilang. Jadi kamu punya malah berfokus ke personalitas orang-orang ini ketimbang dari kebijakan-kebijakan yang dia buat, maka esensinya itu bakal hilang. Tapi dua, gimana ini dampak buruknya bakal juga buruk bagi masyarakat luas karena dua alasan. Satu, tren-tren destruktif ini bakal jadi tren yang dinormalisasikan oleh masyarakat. Dua, normalisasi tren yang buruk ini bakal memberikan kebiasaan atau memberikan label yang wajar terhadap masyarakat-masyarakat yang melakukan tindakan buruk atau narasi buruk dalam gaya hidup masyarakat di media sosial. Makanya kalau kamu hadir dengan bilang, oh ini hal yang wajar, wajar di sini kamu bersifat destruktif atau negatif spektrum kepada masyarakat ini. Jadi akan menimbulkan dari tren yang awal hilang muncul jadi hal yang dinormalisasikan. Jadi kebiasaan atau fokus kebiasaan dari masyarakat kita dalam menggunakan media sosial itu bakal berubah esensinya. Bukannya dialih-alihkan menggunakan media sosial sebagai hal yang progresif, yang persuasif ke hal yang positif, malah menjadi hal yang destruktif terhadap struktur atau tatanan cara kita sebagai masyarakat. Kita sadar setiap orang-orang itu punya nilai konservatif yang mengajarkan mereka untuk cara misalkan menyampaikan pendapat yang baik, narasi yang baik, dan tidak terjerumus dari hal-hal yang kontroversi. Maka kalau kamu menggunakan tren ini sebagai hal yang dinormalisasikan, maka esensi terhadap dua hal. Satu, esensi untuk kritik kamu tuh bakal hilang. Dua, kamu bakal mencemari nilai konservatif kebaikan kamu sendiri di lingkungan masyarakat. Makanya ini bakal menimbulkan kebiasaan baru atau normalisasi yang buruk pada masyarakat pada akhirnya. Tapi balik lagi, misalkan dampak baik, misalkan tren untuk ya meme sawit ini lebih dibatasi pada akhirnya dua hal. Satu, setidaknya kamu bakal belajar narasi-narasi yang baik dalam mengajarkan cara menyampaikan pendapat, nggak harus menunjukkan tindakan kamu dalam bentuk yang misalkan kontroversi pada akhirnya. Nggak mungkin kamu pengen balas orang yang berkontroversi dengan cara kamu yang juga kontroversi. Jadi yang membedakan kamu dengan orang lain itu apa? Jadi setidaknya berikan cara untuk kritisisasi kamu yang lebih berkelas pada akhirnya, yang lebih progresif, ya ujung-ujungnya setidaknya kamu bisa buat, ya udah dibilang P1, buat berita atau artikel yang lebih narasinya terkerangka berpikir. Jadi setidaknya secara internalitas kamu bakal belajar menulis, bukan misalkan menyampaikan kritik lewat misalkan berita atau artikel yang lebih narasinya lebih bagus. Pada akhirnya ya setidaknya kamu bakal belajar menulis ketimbang kamu buat meme yang cuma kata-katanya singkat, mengandung unsur poin yang langsung negatif, tapi ya esensi dari kamu untuk menggapai progresivitas dari bentuk kritis kamu dalam mengkritisasi sesuatu itu bakal hilang esensinya. Ya makanya pada itu pro menang. Terima kasih para pembicara kedua dari tim pro. Selanjutnya sama pembicara kedua dari tim kontra. Waktu dan silakan. Baik, argumen yang akan saya bawakan ini hanya untuk kepentingan sparring dan tidak ada terkait apapun. Apakah suara terdengar jelas? Jelas. Argumen yang saya mulai dalam 3, 2, dan 1. Selamat siang, Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikir yang beriman dan dengan lawan yang saya banggakan. Juri, sebelum kami masuk ke bangunan argumen, di mana
izinkanlah saya untuk memberikan beberapa saran, di mana tim pro hanya mengatakan meme lebih banyak mudarat, di mana mudarat apa yang mereka maksud tidak disampaikan secara jelas, di mana penyampaian meme ini tidak perlu mengandung kebencian, meme hanya kritik sehat yang disederhanakan, di mana premis utama yang kami tawarkan itu meme sebagai senjata untuk aktor rentan, di mana industri sawit memiliki uang untuk promosi dan juga iklan, sedangkan masyarakat yang belum ada masyarakat yang belum ada alat untuk protes bagaimana terhadap suatu isu, bagaimana meme ini menjadi alat agar suara masyarakat itu bisa didengar. Dengan adanya meme ini, hal ini memicu atensi pemerintah untuk mendengarkan. Kita lihat seperti meme anti minyak goreng yang viral. Inilah menjadi suara rakyat kecil dan juga hal ini mudah untuk dilakukan. Kemudian meme juga menjadi alat untuk menyuarakan suara. Kemudian yang kedua, meme menjadi instrumen terhadap kepedulian anak muda. Juri bayangkan kasus dan isu yang sering dibahas itu akan dianggap angin lalu saja. Mereka tidak peduli apa yang terjadi di daerah kita. Karena apa? Karena isu yang dibahas itu sangat tinggi, bahasa yang terlalu formal. Meme ini menjadikan bisa kami katakan sebagai eh, bahasa gaul anak muda sekarang. Juri, meme ini seperti sebuah sirene. Dia memang berisik, tapi dia tidak. Tapi di balik keberisikan ini adalah ada nyawa yang harus diselamatkan. Maka itu juri, terkadang masyarakat itu tidak berdaya saat terkadang masyarakat itu tidak berdaya saat ada hutan rusak ataupun harga minyak yang mahal. Tapi meme ini menjadikan ruang ekspresi emosi mereka secara sehat dan juga damai. Maka dari itu juri, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih pada pembicara kedua dari tim kontra. Selanjutnya untuk menutup kasus dari tim pro, saya undang pembicara tiga dari tim pro. Dan silakan. Oke, halo, sebelumnya audible nggak ya? Iya, terima. Oke, sebentar. Untuk POI-nya chatbox aja. Aku set timer dulu. 3, 2, 1. Sebelum masuk pada penimbangan saya akan coba respon beberapa hal dulu dalam debat ini. Satu, kita tidak menyesali kritikan atau ekspresi individunya, karena saya pikir ini simetrikal bagaimana bentuk kritikan dan ekspresi individu akan tetap eksis anyway di sisi kita. Tapi yang kita sesali adalah bagaimana bentuk Anda menyalurkan kritikan Anda. Dua, karena kita pikir meme Prabowo yang diolok-olok dalam tren meme sawit ini bermasalah dalam beberapa hal. A, secara teknikalitas, ini membuat Anda sebagai individu yang mengkritisasi itu sangat mudah untuk dikambing hitamkan menjadi aktor yang sangat rentan. Karena mungkin dengan ada tren meme ini menjustifikasi masyarakat untuk melakukan emosionalitas mereka secara tidak rasional. Outputnya adalah apa? Satu, mungkin Anda bisa saja terkena pasal-pasal atau dituntut karena mengolok-olok pemerintahan. Karena permasalahan adalah dari meme jokes ini secara eksplisit Anda misalkan mengolok-olok presiden Anda dan sebagainya, saya mudah sekali untuk membuat Anda sebagai aktor rentan. Tapi B, di sisi kita, mungkin kritikan, ruang ekspresi dan sebagainya, itu tetap eksis anyway. Bebannya sangat berat kalau mau tiba-tiba bilang, oh di sisi kita kritikan, ruang ekspresi dan sebagainya tiba-tiba hilang. Tapi yang menjadi berbeda di sisi kita bagaimana antitesisnya adalah mungkin melalui bentuk-bentuk yang lebih berterima seperti apa. Satu, melalui blog atau narasi-narasi yang lebih kompleks dan sebagainya. Tapi kenapa sih ini jauh lebih baik? Satu, bentuk kritikannya lebih berterima dan membuka ruang dialog lebih baik. Misalkan Anda tidak langsung memojokkan misalkan presiden Anda, presiden Anda dan sebagainya, tapi dalam narasi-narasi kompleks Anda atau dalam tesis Anda juga menjelaskan kenapa misalkan ini bermasalah atau apa signifikansi dampaknya untuk aktor-aktor yang terkena dampak dan sebagainya. Saya mungkin dari bentuk penolakan Anda itu juga akan jauh lebih berterima. Tapi kedua, untuk diri Anda sendiri, yaitu aktor yang mengeluarkan produk kritikan ini memberikan ruang aman sendiri untuk Anda misalkan. Karena ketimbang Anda mengeluarkan meme yang saya mesti mempertanyakan apa signifikansi dampaknya karena hanya memantik ego masyarakat sesaat, tapi di sisi kita itu jauh lebih memberikan signifikasi dampak lebih besar. Kenapa?
Karena mungkin dari tesis-tesis yang Anda keluarkan, misalkan Anda misalkan lebih berterima karena misalkan lebih etis dan sebagainya dari kata-kata Anda. Tapi yang kedua, mungkin para cendekiawan dan sebagainya mau untuk mendalam isu-isu Anda dan sebagainya. Saya pikir prasyarat dari suatu perubahan atau misalkan perbaikan itu akan jauh lebih ada di sisi kita. Tapi ketiga, kalau asumsi adalah ini untuk menyederhanakan isu-isu kompleks agar orang-orang awam di sisi OO bisa paham, saya pikir ada 3 hal. Emangnya penting ya untuk orang-orang awam itu harus tahu isu-isu kebijakan Prabowo. Tidak pernah ada penjelasan apa signifikansi dampaknya atau apa perubahan yang kamu ciptakan kalau orang-orang awam itu tahu isu yang kamu sederhanakan. Philip, justru saya pikir ketika isu-isu tersimplifikasi dan dikonsumsi oleh orang-orang awam, mereka akan lebih mudah untuk menginternalisasi bentuk-bentuk pemahaman yang salah atau misalkan bentuk-bentuk miskonsepsi dan sebagainya. Karena pada akhirnya ketika ada bentuk penyederhanaan, maka bentuk-bentuk yang mereka terima pun juga sesuai dengan kapasitas mereka aja. Maka bentuk-bentuk yang jauh lebih baik dan sebagainya itu tidak pernah ada. Ini akan jadi poin action belakangan. Tapi bahkan kalaupun pemahamannya benar-benar tersampaikan, biasanya perubahannya pun juga tidak ada. Karena mungkin orang-orang awam ini biasanya adalah aktor-aktor rentan yang mungkin sibuk kerja untuk bisa lanjut hidup makan di hari ini, lalu makan di hari esok aja. Artinya mungkin iya mereka scroll TikTok terus lihat dan ketawa lihat meme-nya, tapi tidak ada perubahan sama sekali atau insentif mereka untuk melakukan demonisasi dan sebagainya. Tidak pernah ada, maka jelasin signifikasi dampaknya apa dulu, baru juri bisa kreditnya. Tapi paralel di dunia OG, kenapa jauh lebih baik? Di skenario kritikan menjadi produk yang mahal ataupun eksklusif di sisi kita, karena mungkin Anda harus bisa riset dulu atau bisa memberikan data dan sebagainya, ini tidak apa-apa. Karena satu, ini menunjukkan bahwa mungkin yang mengkonsumsi adalah mereka yang bisa kasih perubahan, seperti para cendekiawan punya insentif untuk misalkan mau tahu isu-isu yang kompleks yang terkait dengan apa yang terjadi di status quo. Atau yang kedua, kalaupun memang betul ada orang-orang awam yang mau konsumsi ini, saya pikir nggak apa-apa untuk mereka mengkonsumsi suatu hal yang kompleks seperti misalkan misalkan menggunakan kata-kata yang sulit dan sebagainya, atau misalkan mereka juga harus paham dengan data-data presentasi dan sebagainya dalam isu kita. Kenapa? Karena mungkin mereka akan berusaha untuk misalkan mendalami suatu isu, karena ketika mereka tahu apa permasalahannya, ini adalah prasyarat dan insentif mereka untuk melakukan gerakan dan sebagainya. Maka kita menyentuh prasyarat paling dasar, yaitu insentif dasar individu untuk melakukan perubahan. Ini ada di sisi OG, GOV. Tapi masuk pada penimbangan saya sebagai WIP, saya akan coba memetakan debat ini dalam beberapa hal. Satu, yang kita sesali itu meme-nya, tapi bagaimana meme ini bekerja dan mempengaruhi pola pikir konsumen, yaitu masyarakat yang nantinya termanifestasi dalam tindakan aktif mereka, itu yang sebenarnya perlu kita debatkan. Tapi kedua, mari retrospektif keadaan di status quo untuk membantu kasus P1 dan P2 kita. Saya pikir meme ini bekerja dan lahir dari masyarakat yang tidak memiliki kesadaran untuk memantik ego pemerintah agar memberikan perubahan. Ini termanifestasi di mana meme ini membuat orang-orang merasa cukup dengan tertawa, tapi tidak ada insentif untuk memperbaiki keadaan, seperti menuntut Prabowo atas kebijakan atau regulasi yang nyeleneh dan sebagainya. Tapi artinya adalah justru meme ini hanya jadi pembenaran atas kerusakan yang pemerintah ciptakan. Ini misalkan Prabowo boleh terus mengutilisasi alam dan menggantikannya dengan bibit sawit, lalu masyarakat hanya bertindak dengan membuat meme tanpa ada penolakan lebih besar. Artinya adalah justru meme ini hanya akan meromantisasi kebijakan nyeleneh yang merupakan produk pemerintah. Karena secara eksplisit OG menjelaskan kepada Anda bahwa insentif masyarakat untuk memberikan perubahan akan menjadi kabur ketika meme ini eksis. Satu, mari Anda timbang, kini di sisi OO, orang-orang hanya terpersuasif untuk menertawakan aja atau merasa lucu terhadap suatu isu tanpa ada sentimen negatif yang mereka adopsi. Ini misalkan saya tidak merasa marah terhadap kebijakan nanam sawit di Papua yang diinisiasi oleh Prabowo, karena saya sebagai individu sudah terpersuasif dengan leluconnya menganggap ini suatu hal yang lucu, bukan serius lagi. Tapi kedua, kalaupun ada insentif untuk tetap menolak, permasalahan adalah meme ini tidak memberikan perubahan signifikansi apa-apa. Karena mungkin Anda hanya upload, lalu start ke teman-teman Anda dan sebagainya, Anda merasa cukup atau puas, Anda sudah merasa menjadi orang paling nasionalisme, membela negara Anda dan sebagainya. Permasalahan adalah mungkin kebijakan-kebijakan Anda itu hanya bersifat statue-statue aja, tanpa ada memberikan signifikasi dampak lebih besar. Tapi tiga, ini memberikan dataran efek lebih besar juga skala makro. Kenapa? Karena ketika tren ini tidak disesali, ini memudahkan insentif entitas
lain, seperti gerakan sosial, NGO, aktivis lingkungan untuk terus melakukan kebijakan mereka. Kenapa? Karena mungkin mereka akan lebih mudah untuk terpersuasif, oh mekanisasi penanganan lain itu ada, seperti misalkan cukup upload meme saja dan sebagainya. Artinya mungkin apa respon realistisnya? Satu, mereka akan mengurungkan niat mereka untuk misalkan mendemonisasi kebijakan-kebijakan yang nyalain di status quo, atau mungkin dari segi kuantitas jumlah mereka akan berkurang, karena mungkin mereka lebih beralih daripada harus join ke aktivis-aktivis gerakan-gerakan sosial yang pro lingkungan dan sebagainya, mereka lebih memilih untuk misalkan join komunitas meme aja dan sebagainya. Artinya, ini juga merekonstruksi keadaan yang ada di status quo. Kini dari segi kuantitas, bentuk-bentuk mekanisasi yang sudah eksis di status quo akan sangat mungkin untuk berkurang. Karena kini ada Lebih. bentuk polarisasi yang masyarakat terima bebasan. Ya, menang. Thank you. Oke, terima kasih pembicara ketiga dari tim pro. Saya untuk menutup perdebatan, saya pembicara ketiga dari tim kontra. Waktu dan akhir silakan. Baik, apakah suara saya jelas? Ya, terdengar jelas. Aku mulai pada 3, 2, 1. Meme merupakan bentuk ekspresi dan kritik di ruang publik. Tim kontra berpandangan bahwa menyesali meme di media sosial tidaklah tepat. Meme hadir sebagai sarana masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan keresahan terhadap isu sawit dengan cara yang sederhana, kreatif, dan mudah dipahami. Menyesali meme berarti menganggap bentuk kritis sebagai kesalahan, pada kritis merupakan unsur penting dalam kehidupan demokratif. Media sosial sebagai ruang publik modern memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi isu-isu terdampak luas. Meme menjadi salah satu bentuk partisipasi tersebut karena mampu menyuarakan pandangan masyarakat yang mungkin tidak tersampaikan melalui jalur formal. Dengan menyesali meme, ruang ekspresi masyarakat justru menjadi terbatas dan berpotensi membungkam suara kritis yang seharusnya didengar. Selain itu, kritis disampaikan melalui meme tidak dapat dipisahkan dari realitas komunikasi digital. Dewan juri yang terhormat, saat ini meme mencerminkan cara masyarakat beradaptasi dalam menyampaikan pendapat. Di era media sosial saat ini, oleh karena itu, menolak atau menyesali meme saat ini artinya dengan menolak bentuk komunikasi yang berkembang di masyarakat. Selain meme disampaikan sebagai kritik dan tidak melanggar aturan, keberadaannya patut dipahami sebagai bagian dari dinamika komunikasi publik. Demikian, tim kontra menegaskan bahwa meme di media sosial tidak layak untuk diselesaikan harus dipandang sebagai wujud kebebasan berekspresi dan kritik masyarakat dalam menyikapi isu sawit di ruang publik. Terima kasih. Baik, terima kasih pada pembicara ketiga dari tim kontra. Menandakan debat sparring sesi 2 sudah usai. Berikan aku waktu sekitar 2 menit untuk menyusun OA.
Oke, aku udah selesai untuk menyusun OA. OA akan aku mulai dalam 3, 2, 1. Terima kasih atas perdebatannya teman-teman. Perdebatan yang sangat menarik menutup sesi kedua kita hari ini. Akan kubagi jadi 3 bagian. Yang pertama, komentar umum, desisi, dan juga alasannya. Untuk komentar umum, mungkin ada beberapa hal yang luput dalam apa ya, dalam em, debat ini, kayak framing-framing meme di media sosial itu gimana, respon-respon netizen, respon-respon dari em, pemerintahnya gimana. Walaupun ada beberapa tim yang sudah memasukkan itu di bagian-bagian penjelasan dari argumen, tapi aku rasa bisa diekstensikan lebih lanjut lagi, misalnya kayak di kondisi yang eh, tidak sesuai dengan framing kalian, apakah itu masih tetap bisa jadi hal yang bagus, atau di salah satu tim mungkin bisa untuk membangun sebuah framing yang memang memberikan penggambaran gimana sih bentukan-bentukan meme dan juga kondisinya di media sosial saat sekarang ini, dan juga kayak kegunaan-kegunaan hal-hal lain meme selain dari yang teman-teman datangkan. Misalnya kayak tadi kan berbicara tentang kebebasan berekspresi, kan ada juga bicara tentang trigger isu, ada juga bicara tentang apa lagi ya, hiburan dan lain sebagainya. Mungkin itu masih bisa jadi potensi-potensi untuk dielaborasikan lagi di dalam perdebatan kalau misalnya teman-teman punya lebih banyak waktu untuk menjelaskan di kasus-kasusnya. But overall apa yang udah teman-teman sampaikan itu udah bagus dan aku rasa ya fine-fine aja. Oke, untuk hasilnya dalam debat kali ini, selamat aku memenangkan kepada tim pemerintah dengan berapa nih? Tiga poin pertentangan. Yang pertama bicara tentang kritik dan kebebasan berekspresi. Ini adalah poin yang paling besar yang dibicarakan oleh kedua tim. Tim kontra datang dalam perdebatan kali ini kalau misalnya meme itu adalah bentukan dari kebebasan berekspresi dari si netizen tadi karena sudah dapat apa dampak buruk dari kebijakan-kebijakan sawit ini, dan ini juga memberikan bentuk kritik dari masyarakat kepada pemerintah, dan ini disajikan dalam bentuk meme yang bakal mudah untuk didapatin sama orang-orang biasa, kayak mudah paham, terus juga dalam penyebaran di media sosial bakal lebih luas. Namun kenapa pada akhirnya poin yang ditawarkan sama tim kontra masih belum cukup untuk memenangkan di poin kritik dan kebebasan berekspresi, karena secara langsung di awal P1 dari tim pro udah memberikan preventif kalau misalnya bentuk kebebasan dan juga kritik itu sudah ada mekanisme lainnya, nggak perlu kamu bikin meme aja, kamu bisa lakukan itu dengan nulis artikel, kamu bisa lakukan itu dengan blog, kamu bisa lakukan itu dengan um, media-media lain yang itu lebih komprehensif dalam bentuk tulisan yang lebih padat dan pesan-pesannya yang lebih tersampaikan berdasarkan narasi-narasi yang memang itu ada basis datanya, itu ada basis ilmiah dan lain sebagainya. Sehingga dalam penyampaian kritik itu akan lebih informatif dibandingkan dengan meme yang terlalu sederhana bahasanya, yang cuma dengan sedikit kata. Nah, di poin ini tim kontra masih belum bisa untuk nge-challenge apa yang udah dibicarakan sama tim pro terkait dengan minimnya informasi yang bisa didapatin sama orang dari meme tadi. Oke, mungkin orang bisa bebas berekspresi di sana, tapi kritiknya nggak jelas. Dia ngeritik di bagian mananya ini. Tentang sawitnya dia bagian mananya. Dan setidaknya tim pro udah datang dengan mekanisme tantangan kalau misalnya ada alternatif lain, yaitu masih bisa terwujud di mereka, makanya nggak apa-apa kita sesali. Itu bicara tentang kebebasan berekspresi dan juga kritik. Yang kedua bicara tentang perubahan. Nah, tim pro datang dalam perdebatan kali ini bahwasanya memang isu ini adalah isu yang penting untuk melakukan perubahan kebijakan, makanya dibutuhkan mekanisme yang lebih em, apa ya, lebih kompleks dalam bentukan penjabaran masalah-masalah. Misalnya ketika kamu kritik, sebaiknya kamu datang dengan solusi yang bagus, pengenalan masalah yang bagus. Terus yang kedua akan diharapkan dengan adanya diskursus yang lebih mendalam. Terus yang ketiga juga bakalan ada diharapkan untuk kayak apa ya, kayak data-datanya, keyakinan dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalnya itu bisa ada, maka perubahan bisa lebih terwujudkan. Nah, masalah-masalah yang udah ditawarkan sama tim pro masih belum diambil sama tim kontra. Kenapa perubahan itu bisa tercapai dengan adanya meme? Kenapa meme yang sederhana tadi itu bisa memunculkan perubahan dari masalah yang pengen teman-teman tawarkan? Tim pro udah sampai di analisis di mana pada akhirnya
ini akan memberikan penyederhanaan masalah. Masalahnya akan dianggap sebagai suatu hal yang simple aja. Kayak ini kan masalah-masalah kompleks yang pasti banyak variabel-variabel yang saling mempengaruhi kenapa ini bisa menjadi sebuah hal yang jelek di status quo. Tapi karena adanya meme ini orang menganggap itu sebagai hal yang sederhana. Atau bahkan mereka juga udah naik ke tingkatan selanjutnya kalau misalnya ini justru bakalan membuat masyarakat menjadikan isu kompleks yang penting tadi itu menjadi sebuah isu sederhana berbentuk humor aja. Jadi orang nggak lagi nganggap itu sebagai hal yang apa ya, hal yang penting dan urgent untuk kita bahas saat ini untuk kita ubah dengan bentukan kebijakan yang baru, dengan bentukan pergerakan sosial yang baru. Tapi orang mencukupkan itu dengan meme aja, dengan ketawa kamu ya udahlah, kamu udah berpartisipasi dalam isu ini. Nah, itu udah ditawarin sama tim pro dalam debatnya dan penjelasannya aku rasa udah cukup lengkap. Tapi belum direspon sama tim kontra, makanya aku rasa di bagian poin perubahan akan terwujud perubahan di sisi tim pemerintah. Yang terakhir ada bicara tentang dampak buruk. Aku bagi jadi dua aja di sini. Ada dampak buruk bagi orang yang dihina, itu yang dijelasin sama P1 dan P2 dari tim pro. Kalau misalnya akan ada ini ya, pemben jadi alat politik itu yang pertama. Terus yang kedua akan menurunkan elektabilitas dari orang yang dihina dan lain sebagainya. Terus juga bagaimana pada akhirnya ini akan adanya pencemaran nama baik dan lain-lain. Kurasa isu ini udah dijelaskan cukup panjang. Kenapa pada akhirnya ini bisa muncul, walaupun masih di titik ini muncul aja, tapi nggak dijelasin kenapa itu buruk pada akhirnya untuk ke em, banyak aktor. Kayak ya udahlah kalau misalnya kita memang ingin melakukan kritik dan itu merendahkan nama orang lain. Kalau misalnya orang lain itu memang terbukti salah, lantas apa salahnya gitu loh. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kalau misalnya tim pro ingin agar poinnya itu lebih kuat ke depannya. Nah, karena tim kontra masih belum merespon ini, makanya aku menganggap ini sebagai poin yang bertahan sampai akhir perdebatan. Yang kedua, tim pro juga menawarkan dampak buruk bagi pembuat meme-nya, yaitu orang yang bakal kena hukum karena ada penghinaan dan lain sebagainya. Ini juga udah dimunculkan isu dan penjelasannya udah cukup lengkap dan tim kontra masih belum melakukan respon secara eksplisit terhadap poin ini. Makanya aku bisa ini ya, memenangkan poin dampak buruk sebagai poin gede kemenangan dari tim pro. Atas tiga alasan tadi aku menangkan tim pro. Selamat pada tim pro. Mungkin bagi teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Pak, boleh minta skor speaker nggak? Speaker skor ya. Oke, bentar. Selain dari speaker score ada lagi guys. Itu ya untuk speaker skornya udah aku kirim di kolom komentar. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman?
Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas sparringnya. Sparring yang aku rasa kayak bagus-bagus nih poin-poinnya. Mungkin bisa jadi kalau didengerin sama pemerintah mungkin bisa jadi ini ya masukan-masukan untuk kebijakan publik ke depannya kali ya. Oke, itu aja dulu sparring batch 1 dari ANSA Academy. Sparring debat. Kalau misalnya teman-teman next ingin iya, benar sekali. Kalau misalnya ingin join lagi, bisa hubungi admin Ansa ya. Kalau misalnya teman-teman juga pengen eh, gabung di batch yang kedua dan itu kuotanya terbatas. Nah, siapa yang dulu, siapa yang dapat. Itu teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Kalau misalnya ada kata-kataku yang salah, mohon dimaafkan. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.